Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 272 Pertempuran yang menentukan dengan perlombaan laut bagian ketiga. Dengan gerutuan rendah, pemuda itu mengarahkan tangannya ke arah boneka kera emas. Menggerakkan tubuhnya, kera emas berlari ke arahnya. Menjelang kedatangan kera emas, tubuh pemuda itu kabur dan diam-diam memasuki tubuh kera emas. Mata kera emas yang awalnya mekanis melintas dan memiliki pandangan yang cerdas. Haha, Junior Liu, Penatua Zhang, aku akan bergerak dulu dengan boneka daging ini. Mengatakan itu, kera emas menginjak tanah, berubah menjadi cahaya keemasan, berkedip ke arah kota terapung. Boneka daging. Saya telah mendengar 9 sekte pencerahan menemukan boneka daging purba di alam rahasia, untuk berpikir itu adalah roh kera tiga mata emas. Dengan namanya dari zaman kuno, hanya 10 hingga 20% tubuhnya yang setara dengan ahli level kristal. Melihat ini, Xie Feng mengeluarkan ekspresi terkejut. Namun, menurut catatan, untuk mengaktifkan boneka daging binatang roh, teknik dalang biasa tidak berguna. Saya khawatir saudara muda Yun memiliki garis keturunan yang sama dengan boneka itu dan karena itu, dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Mata indah gadis berlengan hijau itu berkedip saat dia berkata. Memiliki garis keturunan iblis bukanlah sesuatu yang aneh. Selama zaman kuno, untuk melahirkan generasi masa depan yang kuat, pernikahan antar ras yang kuat adalah hal biasa. Setelah beberapa generasi, kebanyakan manusia memiliki setidaknya 1 atau 2 garis keturunan dari ras lain. Jika tidak, bagaimana mungkin ada badan roh yang istimewa seperti itu? Namun, garis keturunan Triai Golden Ape Junior Yun seharusnya sangat kecil, tetapi cukup untuk mengaktifkan flash puppet ini. Dengan kelangkaan garis keturunan Triai Golden Ape, seberapa banyak upaya yang dilakukan 9 sekte pencerahan untuk menemukan Junior Yun? Pemuda berambut putih itu perlahan berkata. Gadis berlengan hijau itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Liu Ming merobek mesin terbang di kotak batu giok dan membuangnya sebelum menenun teknik tangan. Memancarkan suara, weng-weng, tutupnya terbuka dan kerangka mini setinggi sekitar 1 kaki melompat. Tubuhnya ditutupi dengan mantra perak dan patah sampai hanya memiliki 1 tangan. Liu Ming melambaikan lengan bajunya dan mengungkapkan token tulang putih. Dia melambaikannya di depan kerangka itu dan berkata, pergi. Prasasti roh hitam pada token itu menyala dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi kerangka itu. Mata Liu Ming berkedip dan dia bergegas ke asap hitam. Segera, geraman rendah terdengar dari dalam asap hitam dan asap menyebar dari semua sisi. Sebuah cahaya putih melintas. Setelah menyentuh formasi yang diletakkan oleh Zhang Xiunyang, asap hitam terhalang oleh cahaya putih. Melihat ini, gadis berlengan hijau dan pemuda berambut putih dengan cepat mundur agak jauh. Liu Ming tidak terganggu saat dia tetap berada di dalam asap, mengaktifkan token tanpa henti. Hong! Sebuah ukuran kerangka putih baskom muncul dari asap hitam. Pada saat yang sama, kerangka setinggi 300 kaki, yang tubuhnya bersinar dengan cahaya perak muncul juga. Liu Ming berdiri di bahu kerangka besar dan dia memberi perintah, bergerak. Asap hitam di dekatnya menggumpal dan melilit Liu Ming dan kerangka raksasa, mengirim mereka ke kota terapung yang jauh. Pada saat ini, Yun mencapai danau di samping kota terapung. Dalam sekejap mata, kera emas yang dia kendalikan berubah bentuk menjadi makhluk besar setinggi 1000 kaki dan membunuh binatang laut yang muncul dari danau sebelum muncul di depan kota terapung. Penjaga perlombaan laut yang terkejut di atas tembok kota segera membunyikan alarm sementara pada saat yang sama, mulai menghujani kera emas dengan panah raksasa mereka. Namun, saat mendekati tubuhnya, serangan itu dibatalkan oleh cahaya keemasan. Serangan fisik dan sihir dari si Rache tidak mempengaruhi cahaya keemasan sedikitpun. Setelah membunuh 2 sibis raksasa dengan 2 pukulan, tubuh kera emas muncul di atas kota terapung, mengirimkan pukulan keras ke arah tembok kota terdekat. Hong! Sebuah perlindungan yang dibuat oleh segudang warna muncul di tembok kota, menghalangi serangan itu. Namun, pemuda yang mengendalikan kera emas terus menghujani kota, menyebabkan perlindungan di tembok kota hancur lapis demi lapis. Melihat ini, alis Liu Ming bergeser, tidak perlu membantu karena senior Yun sendirian bisa menghancurkan pertahanan luar. Pada saat ini, ruang melintas dan bayangan berdiri di atas asap hitam.
Liu Ming terkejut, melihat bahwa orang itu adalah senior Mo. Junior Liu, ini pastilah iblis 10.000 tulang yang terkenal dari sektemu. Kamu berbeda dengan Junior Yun saat mengendalikan 10.000 tulang iblis, pertahananmu akan melemah, oleh karena itu aku akan membelamu untuk sementara waktu. Gadis berlengan hijau itu tersenyum saat dia berkata, aku akan merepotkan senior Mo kalau begitu. Liu Ming berpikir sejenak sebelum mengangguk. Dengan kecepatan mengejutkan 10.000 tulang iblis, itu muncul di atas kota terapung dalam beberapa kilatan. Melihat perlindungan melemah di bawah serangan kera emas, token tulang putih di tangannya memancarkan cahaya hitam. Tangan 10.000 tulang iblis bergerak, menekan ke bawah menuju kota terapung, api iblis di jari-jarinya bergerak saat kekuatan besar menekan. Hong, di bawah serangan gabungan dari kera emas dan setan 10.000 tulang, perlindungan yang melemah segera runtuh. Melihat ini, ratusan penjaga Sirace ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Kera emas mengeluarkan tawa aneh saat tinjunya keluar, menyebabkan sinar emas besar menyelimuti perlombaan laut, mengubahnya menjadi kabut darah. Asap hitam pada 10.000 tulang setan berputar dan anggota perlombaan laut berubah menjadi es di tempat. Melihat ini, gadis berlengan hijau di samping 10.000 tulang setan itu gembira. Saat dia hendak mendesak Liu Ming untuk pindah ke kota, ruang terdistorsi dan 5 hingga 6 guru roh balap laut dengan marah menembak ke arah mereka dengan 7 hingga 8 binatang iblis tingkat cair tingkat tinggi. Melihat ini, Liu Ming sedikit terkejut. Tidak heran ahli level kristal berani meninggalkan kota terapung, untuk berpikir dia meninggalkan begitu banyak ahli. Namun, baik iblis 10.000 tulang dan kera emas 3 mata memiliki kekuatan untuk menyaingi level kristal dan tidak takut pada lawan level cair ini. Kilatan dingin melintas di mata Liu Ming dan dia hendak mendesak 10.000 tulang iblis untuk mulai menyerang. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang jelas di belakangnya. Sebuah cahaya putih melintas melewati 10.000 tulang iblis dan 3 mata kera emas, dan di tengah-tengah ras laut dan binatang iblis dan di bawah teriakan marah, cahaya dingin meledak. Dinginnya menghilang dalam sekejap. Baik tubuh Sirace Spirit Master dan Demonic Beast terbelah menjadi 2 dan bau darah yang kuat tercium ke udara. Cahaya berputar menuju pusat sebelum menyusut. Hanya setelah udara dipenuhi dengan tubuh, Zhang Xiunyang muncul dengan pedang di tangan. Meskipun penampilannya sama seperti sebelumnya, dia membawa aura mendalam yang tak terduga yang mengejutkan pada kultivasi tingkat cair tahap akhir. Zhang Senior, kamu adalah pemuda Triai Golden Ape tanpa sadar terkejut. Saya hanya meminjam harta dari leluhur saya, menyebabkan kultivasi saya meningkat secara eksponensial. Aku tidak bisa mempertahankannya lama-lama, kita harus cepat. Zhang Xiunyang berkata. Tentu saja kami akan melakukannya, tetapi harta macam apa itu, untuk meningkatkan kultivasi seseorang hingga 2 alam. Ini adalah masalah yang tak terbayangkan. Sekte Bulan Surgawi pantas mendapatkan reputasinya sebagai sekte teratas di negara Dasuan, kekuatannya tak terduga. Yun menghela nafas dengan kaget dan berkata, Junior Yun telah melebih-lebihkan. Berbicara tentang kekuatan sejati, kera 3 mata emasmu dan 10.000 tulang iblis Junior Liu tidak di bawah kekuatanku saat ini. Zhang Xiunyang tertawa, jelas tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Pada saat ini, pemuda berambut putih itu akhirnya bergegas. Mereka semua mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum bergegas menuju pusat kota terapung. Meskipun gelombang Sirace Guard dan Demonic Beast menyerang mereka di sepanjang jalan, di bawah serangan ketiganya, serangan mereka tidak berguna pada 5 orang. Dalam sekejap mata, mereka tiba di pusat kota terapung dan melihat ke alun-alun yang dikelilingi oleh mesin terbang biru. 4 sudut alun-alun dijaga oleh 4 patung Sirace yang berbeda, kura-kura, gurita, paus, dan naga ular. Masing-masing berukuran 100 kaki dan semuanya putih dan berkilau. Di tengah alun-alun ada altar setinggi lebih dari 100 kaki dan di atasnya ada baskom perak dengan mangkuk hitam sederhana di dalamnya. Dapatkan, ini adalah harta karun roh tingkat sempurna dari perlombaan laut. Mata gadis berlengan hijau itu berbinar saat melihat mangkuk hitam itu dan berteriak dengan penuh semangat. Setelah mendengar ini, Yun menjadi bersemangat dan kera emas bergegas menuju altar. Hong, setelah mencapai tepi alun-alun, kera 3 mata emas terhalang oleh cahaya biru yang tiba-tiba muncul dan ditolak dengan keras oleh kekuatan tersebut. Setelah mengambil sekitar selusin langkah besar ke belakang, kera besar itu menggelengkan kepalanya dan memantapkan dirinya.
Melihat ini, Liu Ming dan yang lainnya menggigil di hati mereka. Bab 273 Pertempuran yang menentukan dengan perlombaan laut bagian 4. Pada saat berikutnya, Liu Ming menginjak 10.000 tulang setan. Kerangka raksasa mengeluarkan geraman rendah dan membuka mulutnya, menembakkan sinar cahaya hitam yang menghantam layar cahaya. Cahaya biru kabur sambil mengeluarkan suara, hong long long, yang keras dan sisi luarnya penyok. Namun, tidak peduli bagaimana cahayanya berkedip, tidak ada tanda-tanda retakan. Setelah serangan oleh 10.000 tulang iblis habis, layar cahaya memantul kembali ke posisi yang sama seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat ini, alis Liu Ming berkerut. Pada saat ini, tubuh Zhang Xiunyang mengeluarkan aura mengejutkan saat dia membuang pedangnya, dia kemudian menenun beberapa segel dan menunjuk ke arah pedang. Pedang putih salju menjadi kabur dan menjadi pedang besar setinggi 100 kaki dan menebas. Sila, setelah bersentuhan, layar cahaya biru mulai bergetar dan retakan muncul di sana. Zhang Xiunyang mengangkat alisnya dan mulai membentuk lebih banyak teknik pedang. Pedang besar itu berubah menjadi bayangan pedang dan menebas dengan keras. Melihat ini, Liu Ming dan Yun di samping sangat gembira dan mulai bergabung dalam serangan dengan 10.000 tulang setan dan kera emas 3 mata. Meskipun layar cahaya biru itu misterius, ia tidak dapat menerima serangan dari mereka bertiga. Dalam beberapa saat, gemuruh rendah terdengar dan layar cahaya berubah menjadi titik-titik cahaya biru dan menghilang. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka bertiga bergegas ke alun-alun. Adapun gadis berlengan hijau dan pemuda berambut putih, mereka tetap berada di luar untuk melawan gelombang penjaga si Rache yang datang ke arah mereka. Yang pertama memegang satu bilah berdarah sementara yang lain mendesak 3 manik-manik kristal yang berubah menjadi 3 bola hijau. Kemanapun mereka lewat, penjaga si Rache entah terpotong menjadi 2 oleh cahaya berdarah atau tertusuk manik-manik hijau. Tidak ada orang yang bahkan bisa memblokir satu serangan. Kekuatan mereka sebagai level cairan level akhir sangat menakutkan. Setelah bergegas ke alun-alun, Liu Ming dan yang lainnya mendekati altar dalam beberapa kilatan. Tiba-tiba, mereka bertiga merasakan tanah yang keras menjadi lunak. Di bawah kedipan cahaya biru, alun-alun berubah menjadi gelombang air laut. Pada saat yang sama, keempat patung di sudut alun-alun menjadi hidup dengan suara itu. Tubuh mereka mulai berkedip dengan prasasti roh, mengubahnya menjadi raksasa, bergegas menuju 3 orang. Melihat ini, Yun yang berubah menjadi kera raksasa mengeluarkan raungan marah dan bergegas menuju gurita dan dengan kilatan cahaya kemasan, kedua raksasa itu menabrak satu sama lain. Satu sisi memiliki 8 lengan yang menari-nari sementara yang lain memiliki 2 kepalan tangan berbulu yang menghantam ke bawah. Dalam beberapa saat, keduanya yang memiliki kulit kasar dan daging tebal mulai bertarung satu sama lain. Adapun paus raksasa, itu membanting ekornya, menyebabkan gelombang menjulang yang bergegas menuju Liu Ming. Tanpa sepatah kata pun, kura-kura raksasa itu mengecilkan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya dan juga memantul ke arah Liu Ming. Adapun naga ular, itu jelas yang paling kuat dari keempatnya. Membuka mulutnya, semburan bila angin melesat ke arah Zhang Xiunyang. Pada saat yang sama, tubuhnya bergoyang dan lapisan angin kencang terbentuk di sekitar tubuhnya sebelum melesat ke arah gadis dari Sekte Bulan Surgawi. Dengan dorongan kultivasinya, Zhang Xiunyang jelas tidak takut. Pedang putih salju bergetar dan dia bentrok dengan naga banjir. Dalam sekejap, 3 lingkaran pertempuran sengit antara 4 binatang dan 3 manusia dimulai. Liu Ming yang terjerat dengan 2 binatang buas yang menakutkan, secara alami tidak mampu merawat yang lain. Dengan satu tangan mengaktifkan token tulang putih, dia menggunakan tangan yang lain untuk menamparkan beberapa mesin terbang di tubuhnya, menyebabkan segudang cahaya menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, iblis 10.000 tulang tertawa aneh saat asap hitam keluar dari tubuhnya, berubah menjadi perisai hitam besar. Gelombang yang mengenai perisai itu mirip dengan menabrak batu raksasa dan terhalang. Melihat ini, paus raksasa memutar tubuhnya, bersiap untuk melepaskan lebih banyak serangan. Namun, setan 10.000 tulang berjongkok, dan tangannya dengan dingin menembus laut di bawah. Sebuah adegan mengejutkan terjadi. Sila, air laut di dekat paus raksasa menjadi gelap dan lapisan es berwarna gelap mulai membeku, mengelilingi paus. Paus itu tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri dan disegel di dalam es. Namun,
Kura-kura raksasa itu juga mencapai sisi 10.000 tulang iblis dan menabrak perisai hitam. Gelombang getaran muncul di perisai yang tampaknya tebal dan dengan kaca itu pecah. Tanpa penghalang apapun, kura-kura raksasa itu menabrak tubuh 10.000 tulang iblis. Ping, ping. Tangan 10.000 tulang iblis kabur dan dua tangan kurus meraih kura-kura di sisi cangkangnya. Dengan geraman rendah, itu mengangkat kura-kura ke udara. Penyu raksasa secara mengejutkan menjulurkan anggota badan dan kepalanya keluar dari cangkangnya dan mulai meronta. Pada saat ini, lapisan cahaya biru beredar di sekitar tubuh paus raksasa yang awalnya beku dan dimanapun ia melewatinya, es akan mengancam untuk pecah. Melihat ini, wajah Liu Ming berubah serius dan melambaikan token tulang putih ke arah paus. Pada saat yang sama, lengan 10.000 tulang iblis bergetar dan melemparkan kura-kura raksasa ke arah paus beku. Angin kencang bertiup saat kura-kura itu terlempar keluar dengan kekuatan yang luar biasa, berubah menjadi bola cahaya. Suara keras terdengar. Tubuh kura-kura raksasa dengan kejam menabrak paus raksasa. Mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, paus itu berubah menjadi bola cahaya dan meledak, menyebabkan es gelap di tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung saat mereka melesat keluar. Adapun kura-kura raksasa, itu sudah bersembunyi kembali ke cangkangnya, oleh karena itu tidak banyak kerusakan yang terjadi kecuali dilumpuhkan untuk sementara waktu. Namun, Liu Ming mengangkat alisnya dan tanpa sepatah kata pun, mengarahkan kekuatannya ke token, menyebabkan tanda hitam muncul dan memasuki tubuh kerangka di bawahnya. Memberikan raungan keras, 10.000 tulang iblis melangkah ke arah kura-kura raksasa saat api hitam berkumpul di permukaan lengannya. Mengepalkan tinjunya, lengan kerangka itu bergerak. Seolah-olah itu adalah senjata tajam, itu menembus cangkang yang tampaknya tidak bisa ditembus, yang tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Hong! Api iblis hitam meledak dari tubuh kura-kura, menyebabkannya mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum berubah menjadi batu dan meledak. Pada saat ini, wajah Liu Ming pucat dan token tulang putih di tangannya menjadi redup. Jelas bahwa serangan itu menghabiskan cukup banyak kekuatan. Mengambil pil merah berbau harum, dia menelannya sebelum bergerak ke arah lain. Dia tepat pada waktunya untuk melihat garis putih yang mengejutkan menyelimuti naga ular itu sebelum merobeknya berkeping-keping, mengubahnya menjadi potongan-potongan batu yang jatuh ke tanah. Setelah berputar di udara untuk sementara waktu, Zhang Xiunyang muncul dari garis putih. Di sisi lain, kera tiga mata emas meraung dan mencabik-cabik cumi-cumi raksasa itu sebelum melemparkannya ke air di mana ia berubah menjadi batu dan tenggelam ke dasar. Ambil totem. Gadis berlengan hijau yang menghalangi penjaga Sirace melihat situasi dan mendesak dengan gembira. Mendengar ini, Zhang Xiunyang berubah menjadi cahaya putih, bergegas menuju altar. Dalam gulungan cahaya, gadis itu muncul di depan altar, tangannya hendak meraih mangkuk hitam melingkar. Perubahan mendadak terjadi. Awan biru muncul dari mangkuk dengan sekejap dan menabrak dada Zhang Xiunyang. Dengan heng teredam, dia meludahkan segumpal darah saat tubuhnya yang ramping melesat dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Melihat ini, Liu Ming yang berada di belakang gadis itu terkejut. Tanpa ragu, dia melompat turun dari 10.000 tulang iblis, menahan mundurnya Zhang Xiunyang. Ada ledakan teredam. Liu Ming merasakan kekuatan yang tak terbendung mengalir dari Zhang Xiunyang ke lengannya, menyebabkannya memanas dan dia mundur 10 langkah sebelum berhenti. Dengan raungan kemarahan, tubuhnya tenggelam dan dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat ini, awan biru dari mangkuk berputar di sekitar altar sebelum menghilang dengan kabur. Saat berikutnya, fluktuasi muncul di depan triai Golden Ape dan cincin kristal biru muncul. Secara kabur, itu menghantam dada kera dengan kejam tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. The Triai Ape gemetar saat menembak balik, seolah-olah terkena sesuatu yang berat. Sebelum kera raksasa itu mendarat, cahaya biru itu berkelebat lagi, membanting ke dada kera lagi. Roh kera emas melonjak ke udara sekali lagi. Cincin cahaya biru terus berkedip, mengenai kera emas lebih dari 10 kali berturut-turut, menyebabkan cahaya emas pelindung pecah. Beberapa pukulan terakhir menghantam anggota tubuh kera. Di bawah serangan gila dari cahaya biru, anggota tubuh kera emas patah, tubuhnya mulai menyusut, berubah kembali menjadi bentuk mini. Bab 274 Pertempuran terakhir dengan perlombaan laut, bagian 5. Pada saat ini, cahaya biru muncul dari mangkuk, dan dengan putaran,
itu menjadi seorang wanita muda dengan jubah pelangi. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 21 atau 22 tahun dan memiliki mata berkilau dan kulit yang seperti batu giok halus. Ada aura murni yang tidak dapat dijelaskan tentang dirinya seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Kedua sisi pipinya memiliki pola emas samar, membuatnya sedikit misterius. Jelas bahwa cincin biru dari sebelumnya adalah milik wanita ini dan dia telah melukai Zhang Xiuniang dan Yun sekaligus. Kekuatannya tak terduga. Bahkan Liu Ming tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi mendung setelah melihat ini. Zhang Xiuniang, sedikit tersipu, melepaskan pelukan Liu Ming. Berterima kasih padanya dengan suara rendah, dia kemudian melihat ke arah wanita berjubah pelangi dengan ekspresi tegas. Bersamaan dengan itu, ada cahaya dingin yang melintas di lengan bajunya dan pedang putih saljunya muncul sekali lagi. Kamu siapa? Bakat macam apa yang menyerang kita secara diam-diam dari dalam totem? Gerutu Zhang Xiuniang. Wanita berjubah pelangi menyapu pandangannya ke Liu Ming dan yang lainnya dengan ringan. Dengan isyarat tangannya, cincin biru itu melesat kembali dengan cepat dan mendarat dengan aman di tangannya. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Melakukan serangan diam-diam pada kalian anak muda. Apa lelucon? Saya baru saja tidur siang di totem. Tetapi bahkan tidak dapat menjaga mangkuk pembalik laut dengan benar, 3 klan perlombaan laut Yun Chuan yang hebat benar-benar tidak berguna. Sepertinya itu tidak akan berhasil jika aku tidak bertindak lebih awal. Petik 2. Tepat saat dia selesai berbicara, dengan kibasan tubuhnya, dia berjalan menuju Liu Ming dan Zhang Xiuniang dengan sok. Terlepas dari berapa banyak kera 3 mata emas yang dikendalikan oleh Yun berjuang, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Setiap tulang hancur dan tidak mungkin dia bisa berdiri untuk bertarung. Junior Liu, gunakan keterampilan apapun yang kamu miliki. Jika kita tidak bisa mengalahkan musuh sekaligus, tempat ini mungkin akan menjadi tempat kita mati, kata Zhang Xiuniang kepada Liu Ming rendah, mengangkat alisnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan beberapa bola darah esensi pada pedang di tangannya. Dengan sedikit gemetar, pedang seputih salju itu langsung menjadi berwarna berdarah. Pada saat yang sama, auranya berkembang pesat dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati level kristal. Mendengar kata-katanya, ekspresi Liu Ming menjadi gelap dan tanpa sepatah kata pun, dia menuangkan semua valinya ke token tulang putih di tangannya dan menggoyangkannya ke arah belakang. Dengan kabur, token itu menghilang ke dalam tubuh 10.000 tulang iblis. Pada saat berikutnya, Bone Demon mengeluarkan raungan besar dan kabut hitam di sekitarnya melonjak mengembun menjadi nyala api hitam setinggi puluhan kaki. Setelah itu, 10.000 tulang iblis meraih udara dengan kedua tangan. Dengan puff, 2 pedang api hitam besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki terbentuk. Liu Ming kemudian menggunakan metode tulang gelap dan 10.000 tulang iblis langsung menyerang wanita berjubah pelangi di seberangnya. Kedua pedang raksasa itu berayun dan masing-masing memiliki pedang ki hitam yang mengejutkan yang ditembakkan dengan gila-gilaan. Saat pedang ki hitam ditembakkan, itu menjadi api hitam dan dengan putaran, itu bergegas ke wanita berjubah pelangi. Tepat pada saat itu, Zhang Xiuniang berteriak pelan dan tubuhnya bergerak, langsung menjadi sinar merah darah yang menusuk mata, bersama dengan pedang di tangannya, yang juga menyerang wanita itu. Itu adalah teknik orang pedang sebagai satu yang dapat digunakan oleh para pembudidaya pedang setelah mereka mencapai penguasaan awal. Zhang Xiuniang praktis tidak menahan kali ini, dan dengan dukungan darah esensi, kekuatan mencapai titik di mana bahkan seorang ahli level kristal rata-rata akan terpengaruh. Bersamaan dengan itu, kera 3 mata emas tampak tidak bisa bergerak sebelumnya, menggerakkan kepalanya dengan sekuat tenaga, tiba-tiba membuka mata ketiganya yang ada di dahinya lebar-lebar. Sebuah suara teredam. Sinar cahaya merah darah keluar dari mata berdarah itu, dan dengan sekejap, itu muncul di depan wanita berjubah pelangi. Itu bahkan lebih cepat daripada api hitam dan sinar pedang merah darah. Wanita berjubah pelangi itu sama sekali tidak bingung dengan serangan gabungan Liu Ming dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia mendengus ringan, membalik satu tangan untuk memegang cincin giok biru di antara tangannya dan mulai melantunkan mantra. Cincin kanan biru yang sangat besar keluar darinya dan semuanya membeku di jalurnya. Segala sesuatu yang tersapu oleh cahaya biru tersebar dan dipadamkan olehnya, apakah itu sinar cahaya atau api iblis hitam. Ketika 2 pedang iblis api hitam 10.000 tulang iblis bersentuhan dengannya,
mereka dibelokkan oleh cahaya biru dan api iblis padam. Itu berubah menjadi gunung es biru kecil yang jernih. Kerangka besar itu tidak bisa bergerak sama sekali di antara es. Koneksi Liu Ming dengan itu juga langsung terputus dan dia tidak dapat merasakannya lagi. Ketika sinar pedang merah darah Zhang Xiunyang bersentuhan dengan cincin cahaya, sebagian besar darinya memasuki cincin cahaya dengan suara tajam dan kemudian terjebak dalam cahaya biru, tidak dapat bergerak sedikitpun. Tapi Zhang Xiunyang terus mencoba untuk mengaktifkan pedang di tangannya dan aura pedang yang mengejutkan melesat dari dalam dirinya. Cahaya merah darah muncul dan dengan gabeng, cahaya biru di dekatnya pecah. Dengan sekejap, sinar pedang merah darah menembus cahaya biru dan melonjak ke arah wanita berjubah pelangi dengan kecepatan kilat. Melihat ini, mata wanita berjubah pelangi itu berkedip dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan sebuah trisula halberd emas berkilauan muncul di tangannya. Dengan kabur, dia menebasnya ke arah sinar pedang. Trisula tombak mengeluarkan suara mendengung dan sepetak besar cahaya emas dilepaskan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Sinar pedang merah darah yang tampaknya tak tertandingi dalam kekuatan didorong kembali oleh cahaya emas di bawah kontak, dan dengan beberapa kilatan, itu hancur. Ketika cahaya menyebar, Zhang Xiunyang muncul di sebelah Liu Ming lagi dengan wajah pucat. Meskipun gadis itu selalu kuat hatinya, dia tidak bisa tidak melihat wanita berjubah pelangi dengan kaget. Pedang, orang pedang sebagai satu. Lumayan, siapa sangka seseorang semuda kamu bisa mengolah pedang ke level seperti itu. Sayangnya, Vali yang Anda miliki saat ini tidak dikultivasikan sendiri, jika tidak, Anda mungkin benar-benar memiliki sedikit peluang untuk mengalahkan saya, kata wanita berjubah pelangi akhirnya setelah dia melihat Zhang Xiunyang, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Cepat dan pergi. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kalian lawan, larilah selagi bisa. Pria muda berambut putih dan wanita berjubah hijau di luar alun-alun secara alami menyaksikan semuanya dan setelah bertukar pandang, pemuda berambut putih itu berteriak pada Liu Ming dan yang lainnya. Kemudian, keduanya tidak mengganggu dengan penjaga Sirace di dekatnya lebih jauh. Membuat segel tangan dengan satu tangan dan memutar tubuhnya, dia menghilang ke tanah. Yang lain mengguncang mesin terbang di tangannya dan tubuhnya langsung menjadi bintik-bintik cahaya hijau yang menyebar. Mendengar ini, ekspresi Liu Ming menjadi gelap dan langsung menghancurkan mesin terbang emas di lengan bajunya yang sudah dia keluarkan. Cahaya emas melingkari tubuhnya dan dengan suara mendesing, dia menjadi bola cahaya emas yang terbang keluar. Zhang Xiunyang yang berada di sebelahnya menghancurkan liontin batu giok putih yang tergantung di pinggangnya sebelum Liu Ming bahkan bergerak. Cahaya putih keluar dan menyelimuti wanita itu, melesat ke langit ke arah lain. Pada saat ini, kera emas tiga mata meraung keras dan tubuhnya meledak dalam sekejap. Kabut darah kemudian melonjak untuk membentuk sinar cahaya merah darah yang melesat ke langit. Dengan putaran, ia melarikan diri ke cakrawala dengan kecepatan kilat dalam kebingungan. Liu Ming dan yang lainnya adalah murid terpenting sesama sekte dan secara alami telah menyiapkan teknik penyelamatan jiwa sebelum mengambil risiko menjalankan misi penting seperti itu. Melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, mereka langsung pergi tanpa sedikit pun keraguan. Melihat mereka pergi begitu sederhana, wanita berjubah pelangi itu sedikit terkejut. Tapi dia segera tersenyum ringan, dan dengan gerakan tubuhnya, menjadi sinar cahaya biru yang melesat ke langit. Arah yang dia tuju sama dengan Zhang Xiunyang. Liu Ming melakukan perjalanan lebih dari 100 mil dalam sekali jalan tanpa melihat ke belakang sebelum kekuatan mesin terbang itu akhirnya habis. Lapisan cahaya emas di permukaan tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya spiritual yang tersebar sekaligus. Dia kemudian berhenti dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu di belakangnya. Liu Ming, setelah tidak melihat sosok wanita berjubah pelangi itu, mengendurkan ekspresinya dan menghela nafas. Kekuatan wanita Sirace yang muncul kemudian adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Tekanan yang dia terima adalah tekanan yang tidak dia rasakan bahkan dari para ahli level kristal sekte. Mungkinkah wanita itu adalah eksistensi yang lebih besar dari kristal level, monster tua yang dikabarkan dari level Trupil? Tapi itu tidak benar-benar tampak seperti itu juga. Jika dia benar-benar keberadaan seperti itu, mereka akan dihancurkan sampai mati seperti semut karena dia hanya menggerakkan jari-jarinya. Diketahui bahwa ketika pembudidaya tingkat kristal mencapai tingkat kesempurnaan akhir,
juga dikenal sebagai periode pil palsu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ahli tingkat kristal rata-rata. Wanita itu kemungkinan besar adalah ahli tingkat puncak. Tapi mengapa si Rache menyembunyikan ini jika mereka benar-benar memiliki keberadaan seperti itu? Jika dia bergerak di awal, sekte tidak akan mampu menahannya dan pasukan sekutu dari ras manusia akan mundur dalam kekalahan. 10.000 tulang iblis telah mendarat di tangan wanita seperti itu. Bagaimana dia menjelaskannya kepada pemimpin sekte hantu barbar setelah dia kembali? Itu adalah masalah yang sangat disesalkan. Liu Ming dengan cepat berpikir seperti itu dan ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. Tapi setelah berubah pikiran, dia menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini harus diserahkan kepada ahli level kristal untuk memutuskan. Meskipun dia telah melarikan diri sejauh ini, itu mungkin masih belum aman dengan kekuatan menakutkan wanita perlombaan laut. Yang terbaik adalah segera kembali ke kota terlebih dahulu. Membuat keputusannya, Liu Ming mengeluarkan pil dan menelannya. Dia akan mendesak awan kelabu untuk terus maju. Tetapi tepat pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari tidak jauh di udara. Hebat, sungguh luar biasa. Bocah manusia, siapa yang mengira kamu akan bertemu denganku lagi begitu cepat? Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Liu Ming bergidik ketika dia mendengar ini. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah itu, wajahnya kehabisan warna. Dia melihat bahwa di udara beberapa mil jauhnya, seorang lelaki tua kurus berjubah ungu sedang mengawasinya dengan seringai mengerikan. Itu adalah Tetuali dari klan Skala Perak. Bab 275 1000 mil dalam mengejar pembunuhan. Ekspresi Liu Ming berubah beberapa kali berturut-turut. Tanpa peringatan, dia mengeluarkan glip emas dan memukulnya di tubuhnya sebelum sekali lagi bergerak ke satu sisi sambil ditutupi oleh cahaya kemasan. Selain glip cahaya emas yang sebelumnya dia terima dari Master Lei, tepat sebelum dia pergi, pemimpin sekte hantu barbar telah memberinya 3 glip jenis ini lagi, yang untungnya dapat digunakan untuk melindungi hidupnya sebagai upaya terakhir. Itu juga yang membuatnya cukup percaya diri untuk menerima tugas ini. Melihat ini, Penatuali tiba-tiba marah. Cahaya biru di sekitar tubuhnya mulai melingkar sebelum dia menggunakan teknik melarikan diri untuk mengejar. Dalam sekejap mata, kedua lawan, yang telah berdiri beberapa mil terpisah, tiba-tiba lebih dari 100 mil dari satu sama lain. Glip cahaya emas adalah glip teknik melarikan diri tipe emas yang langka. Setelah diaktifkan, kecepatan melarikan diri seseorang akan mampu melampaui musuh tingkat Master Roh. Sementara Penatuali adalah Master Roh tingkat kristal, dia tidak terlalu ahli dalam teknik melarikan diri. Teknik escape yang dia gunakan tidak lebih dari semacam teknik escape tipe air yang sangat umum. Berada di laut atau danau secara alami akan memperkuat kekuatannya, tetapi di tempat tandus yang sama sekali tidak memiliki air seperti tempat mereka berdiri saat ini, dia hanya sedikit lebih cepat daripada Spirit Master. Oleh karena itu, meskipun penatua perlombaan laut telah mencurahkan semua kekuatannya ke dalam teknik pelariannya, dia bahkan tidak dapat membagi dua jarak antara dirinya dan Liu Ming. Semakin jauh dia mengejar Liu Ming, semakin marah dia. Tanpa disadari, dia segera menjadi benar-benar asyik mengejarnya, dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran jahat untuk menyiksa Liu Ming. Liu Ming melarikan diri melalui langit di jalan di depannya, mengaktifkan kekuatan amplifikasi Gold Light Glip sepenuhnya. Vali dalam dirinya melonjak liar, dan pikirannya bergejolak hampir gila. Ketika dia telah memilih arah untuk melarikan diri, dia telah berhati-hati untuk menghindari jalan dari mana Penatuali akan mengejarnya, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengannya sekarang. Dia benar-benar bingung dengan ini. Terlebih lagi, sementara dia masih memiliki 2 Gold Light Glip yang tersisa, ini akan membawanya tidak lebih dari 1000 meter lebih jauh sebelum dia kembali ke kecepatan rata-rata melarikan diri. Ini sama sekali tidak cukup baginya untuk kembali ke pangkalan tentara sekutu. Lebih jauh lagi, ketika dia pertama kali bepergian ke sini, dia telah memeriksa jalan ke arah itu dengan cukup hati-hati. Itu sangat datar, dan jika kecepatan melarikan diri berkurang, dia pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Meskipun demikian, dia terus mengikuti jalannya saat ini, dia kemungkinan akan bertemu dengan anggota sekte sekutu. Namun, kecuali jika dia bertemu dengan Master Roh tingkat kristal dari salah satu sekte, mereka yang kemungkinan besar akan dia temui tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan mengerikan dari penyerang yang mengejarnya. Tapi ini sangat tidak mungkin. Selain itu,
Dia bahkan lebih khawatir tentang hasil pertempuran antara ras manusia dan si Rache di depan. Jika sekte menang, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka kalah, lokasi pangkalan mungkin sudah direbut oleh pasukan si Rache. Jika memang demikian, maka mengikuti jalan ini sampai akhir hanyalah bunuh diri. Di sisi lain, jika dia berbalik dan melarikan diri ke arah lain, dengan bantuan 3 glip cahaya emas dia kemungkinan akan dapat mencapai pegunungan tertentu di perbatasan negara Dasuan. Tetapi dalam kasus itu, sama sekali tidak ada kesempatan untuk menemukan seorang kultivator dari sekte manapun ke arah itu, dia akan sendirian menghadapi para pembudidaya si Rache yang mengejarnya. Namun, jika dia mengingat peta topografi yang baru-baru ini dia lihat dengan benar, pegunungan itu benar-benar sangat besar dan terbentang jauh ke dalam negara Dasuan. Selama dia bisa mencapai pegunungan, ada kemungkinan besar bahwa topografinya akan membantunya kehilangan penyerang yang mengejarnya. Setelah beberapa pertimbangan cepat, dia sampai pada keputusan tegas. Dia tiba-tiba membuat tanda satu tangan. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia mengubah arah, melesat ke arah barunya. Melihat ini, Penatua Li, dengan tegas, membuat giliran yang sama dan melanjutkan pengejaran. Pada saat ini, Liu Ming memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Dengan batu roh tingkat tinggi tergenggam di kedua tangannya, dia menarik surga dan bumi Yuan Qi di dalamnya dengan sekuat tenaga. Dari belakangnya, Penatua Li, melihat apa yang terjadi, tertawa dingin pada dirinya sendiri. Karena kekuatan mentalnya cukup kuat, tentu saja dia bisa melihat bahwa Liu Ming adalah penggarap tingkat cair awal dan sedang menggambar Yuan Qi dari pil dan batu roh. Tidak jelas berapa lama dia akan mampu mempertahankan kecepatan seperti itu. Lagi pula, untuk flying escape teknik glip seperti Gold Light Glip, semakin cepat terbang, semakin banyak energi glip yang akan dikonsumsi. Dalam pikirannya, dia membayangkan bahwa dengan jenis teknik melarikan diri yang digunakan Liu Ming, tidak akan lama sebelum Liu Ming kehabisan Vali. Kultivasi penggarap tingkat cair tidak banyak berarti di matanya. Tetapi ketika Liu Ming telah terbang untuk melarikan diri lebih dari 200 mil dalam satu napas tanpa tanda-tanda melambat, ekspresi Penatua balap laut akhirnya mulai berubah. Menurut perkiraannya, Vali penggarap tingkat cair awal seharusnya sebagian besar kelelahan sekarang, tidak dapat mempertahankan gerakan lanjutan. Tetapi pada saat ini, cahaya emas di tubuh Liu Ming padam, luar biasa, kekuatan glip akhirnya habis. Melihat ini, Penatua perlombaan laut secara alami sangat gembira. Saat dia hendak mengaktifkan Vali dan mempercepat untuk menangkap Liu Ming membalik tangannya dan mengeluarkan lagi glip cahaya emas, yang dia tempelkan ke tubuhnya. Dia sekali lagi menjadi bola cahaya emas dan terbang jauh di udara. Elder sekali lagi tidak bisa menahan perasaan tertekan dan mengutuk keras, sekali lagi tidak menunjukkan jejak sikap yang tepat dari Crystal Level Spirit Master. The Sirache Elder tidak memiliki glip yang langka dan berharga seperti Gold Light Glip, glip yang dia miliki tidak lebih dari glip tipe air, dan tidak ada yang escape glip. Selanjutnya, lawannya, hanya seorang Master Roh dan terus menggunakan satu demi satu glip cahaya emas, apa yang bisa membuatnya lebih marah dari itu. Tetapi ketika Liu Ming menarik glip ketiga dari lengan bajunya 1 jam kemudian, menyebabkan tubuhnya terbungkus cahaya emas sekali lagi, Penatua tidak mengutuknya lagi, tetapi diam-diam mengaktifkan lampu pelariannya dan melanjutkan pengejaran. Tetapi dari tatapan gelap yang secara berkala diberikan Penatua pada Liu Ming, jelas bahwa dia telah mengambil keputusan, dan dengan demikian akan mengejar Liu Ming selama sisa perjalanan. Tentu saja, Penatua perlombaan laut cukup bingung, tidak tahu jenis pil roh apa yang telah dikonsumsi Liu Ming yang memungkinkannya sampai sejauh ini tanpa melelahkan valinya. Pada saat ini, Liu Ming merasakan jejak kekuatan roh dari laut spiritualnya. Dia tidak bisa lebih bahagia. Pil yang dia konsumsi secara alami adalah pil pemulihan Vali yang populer, dalam banyak kasus, bahkan jika seseorang terus-menerus menarik Vali dari batu roh dengan kedua tangan, seseorang tidak dapat terbang dengan kecepatan ini selama hampir begitu lama. Tapi sekarang, manfaat sejati dari Vali yang murni akhirnya menjadi nyata. Saat dia terbang, laut spiritualnya terus memulihkan beberapa Vali yang digunakan sebelumnya. Meskipun tidak banyak, karena telah terakumulasi untuk waktu yang lama, itu jumlah yang cukup mengejutkan. Meskipun Liu Ming tahu bahwa Valinya murni dan kecepatan pemulihannya akan meningkat secara signifikan,
dia tidak pernah membayangkan hasil yang luar biasa seperti itu setelah menjadi Master Roh tingkat cair. Juga, beruntung bahwa ini adalah pelarian yang dia khawatirkan. Jika tidak, jika dia terlibat dalam pertempuran yang intens dan berkepanjangan, tidak mungkin Vali-nya dapat pulih dengan kecepatan yang sama seperti yang dikeluarkan. Tapi dengan ini, Liu Ming memiliki kepercayaan diri. Membangkitkan semangatnya, dia untuk sementara waktu melemparkan ke dalam pikirannya teknik rahasia yang telah dia persiapkan untuk meningkatkan energinya sementara dan terus bekerja diam-diam dan rajin untuk mengekstrak kekuatan glib, berubah menjadi cahaya emas dan terbang di udara. Tentu saja, meski begitu, aura di sekitar tubuh Liu Ming telah melemah menjadi sekitar setengah dari keadaan aslinya. Kurang dari 1 jam kemudian, garis hijau gelap dari pegunungan akhirnya bisa dilihat pada apa yang sebelumnya merupakan kekosongan besar. Melihat ini, Liu Ming sangat gembira. Dia dengan cepat membuat 2 mantra menggunakan kedua tangannya, dan tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya emas. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dia menembak ke arah pegunungan. Di belakangnya, ekspresi Penatua Li tiba-tiba berubah ketika dia melihat pegunungan. Dia tiba-tiba mengerti apa yang coba dilakukan Liu Ming. Ekspresi wajahnya berubah beberapa kali berturut-turut dengan cepat sebelum dia menggertakkan giginya dan membuka mulutnya, menyemburkan bola darah murni darinya yang berubah menjadi kabut darah di angin dan meresap ke udara. Sosok Elder menembus kabut darah dalam sekejap. Permukaan tubuhnya segera terbagi menjadi garis roh berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, dan punggungnya menumbuhkan sirip berwarna darah. Bagian bawah tubuhnya menjadi ekor ikan berwarna perak beberapa saat kemudian. Sirip cahaya berwarna darah di punggung si Raja Elder melambai dengan ganas, dan dengan suara, "Sow," seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti bintang jatuh. Kecepatan melarikan diri meningkat hanya di bawah setengah, dan dia dengan cepat mulai mengurangi jarak antara dirinya dan Liu Ming. Gerakan si Raja Elder secara alami merupakan teknik rahasia tambahan yang cukup membebani Yuan Qi seseorang. Meskipun kecepatan melarikan diri meningkat secara signifikan, diperlukan sejumlah non-sepele Yuan Qi untuk mengeksekusi, tentu menyebabkan sesepuh merasa beberapa tingkat penyesalan. Oleh karena itu, sementara sesepuh pada awalnya tidak berpikir untuk menggunakan teknik ini, melihat Liu Ming akan melarikan diri ke pegunungan di depan memadamkan ketakutan yang dia miliki tentang menggunakannya. Sirip cahaya berwarna darah Elder melambai tanpa henti, dan dengan kerja sesaat membawanya dalam 3 atau 4 mil dari Liu Ming. Dia menatap punggung Liu Ming di kejauhan, yang menjadi jauh lebih jelas terlihat dari sebelumnya. Ekspresi mengerikan muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba menarik salah satu tangannya dari lengan bajunya dan menepuknya ke udara ke arah Liu Ming jauh di depan. Ada suara, "Puh!" Sebuah kekuatan kolosal terbang keras di udara pada jalur tabrakan dengan punggung Liu Ming. Pada saat Liu Ming menyadari ada sesuatu yang terjadi di belakangnya, sudah terlambat untuk menyingkir. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik dan mengirim Vali di tubuhnya mengalir keluar di belakangnya. Ada kilatan cahaya biru. Simbol Qi keluar dari tubuhnya, dan sesaat kemudian membeku menjadi penghalang cahaya tebal yang melindunginya dari belakang. Pada saat ini, kekuatan kolosal tiba tanpa suara. Hong! Dalam sekejap, penghalang cahaya biru yang diubah menjadi simbol Qi dipecah menjadi percikan cahaya biru. Liu Ming hanya merasakan kehangatan di punggungnya dan rasa manis di tenggorokannya, tetapi dia terlempar jauh ke udara oleh serangan itu, dan mulutnya terbuka untuk menghasilkan sejumlah bola darah murni. Di belakangnya, sesepuh senang melihat ini, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba marah sekali lagi. Jauh di depan, meskipun dia telah terlempar ke udara oleh serangan itu, dengan memutar tubuhnya dia sekali lagi menegakkan dirinya di udara. Selain itu, dia telah memanfaatkan momentum dari kekuatan kolosal untuk memulihkan kecepatan melarikan diri. Sebaliknya, Penatua Perlombaan Laut telah menyebabkan dirinya sendiri tertunda dengan serangan yang dia luncurkan, yang secara signifikan menurunkan kecepatannya. Yang bisa dia lakukan di bawah rasa penyesalannya yang tak tertandingi adalah melambaikan sirip darahnya sekali lagi dan melanjutkan pengejarannya yang mendesak. Tubuh Liu Ming dikaburkan selama beberapa saat sebelum dia sepenuhnya tenggelam ke dalam pegunungan. Dia mengitari puncak gunung di sekelilingnya, tetapi setelah beberapa putaran, sosoknya menghilang sepenuhnya, itu luar biasa. Bab 276 Pria Berlapis Emas. Meskipun sayap darah yang tumbuh dari punggungnya memungkinkan kecepatannya meningkat pesat, tetua perlombaan laut yang mengejarnya masih secara tidak sengaja kehilangan Liu Ming,
karena dia belum bisa mengendalikan teknik rahasia sepenuhnya sesuai keinginannya. Tapi lelaki tuali itu adalah ahli level kristal. Menghadapi situasi ini, dia berhenti di atas puncak gunung dan tersenyum bukannya menjadi marah. Berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan dapat menemukanmu hanya karena kamu menyembunyikan dirimu sendiri? Meskipun serangan telapak tangan itu tidak merenggut nyawamu, sekarang aromaku ada padamu. Aku akan menemukanmu dalam beberapa saat dengan kekuatan-kekuatan mentalku. Ketika dia selesai berbicara, lelaki tuali itu membuat segel tangan di udara sendirian dan tiba-tiba mengarahkan satu jari ke dahinya. Dengan puff, rasa spiritual yang menakutkan, begitu hebat seolah-olah padat, langsung terangkat ke langit dari yang lebih tua. Itu berputar sekali dan menyebar ke segala arah. Semuanya tersapu oleh indera spiritual, terlepas dari apakah itu hutan atau bawah tanah. Penatua balap laut awalnya sangat tenang, tetapi setelah dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu sekelilingnya 7 atau 8 kali dan masih belum mendapatkan hasil, ekspresi cemas dan ragu akhirnya muncul di wajahnya. Dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa Liu Ming pasti berada di daerah terdekat dan tidak pergi jauh melalui aromanya sendiri, tetapi tidak dapat menentukan di mana lokasi tepatnya ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk mencarinya. Berpikir cepat, lelaki tua itu tiba-tiba mengubah tanda tangannya dan tulisan darah di atasnya serta lampu merah darah di belakangnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya berdarah yang menyebar. Itu telah berubah menjadi kumbang padat berwarna merah darah seukuran kacang polong. Kumbang merah darah berkilauan dan tembus pandang dan jelas bukan material. Mereka menembak ke segala arah dengan suara mendengung. Mereka entah menembus pepohonan atau menghilang ke tanah. Beberapa bahkan memasuki gunung-gunung kecil di dekatnya. Pria tua itu langsung duduk bersila di udara dengan tenang dengan mata terpejam, tidak berbicara. Itu adalah teknik rahasia khusus yang dia kembangkan. Kumbang ilusi tidak memiliki kemampuan menyerang dan tidak mampu melaksanakan perintah yang terlalu rumit, tetapi melalui hubungan mental yang dia miliki dengan mereka, setiap kumbang bertindak sebagai matanya yang lain. Seperti ini, bahkan jika ada tempat yang luput dari indera spiritualnya, semuanya akan tercakup dalam satu pandangan kali ini. Selusin kumbang memasuki lereng gunung dengan sekejap dan segera berpisah untuk mulai mencari. Beberapa dari mereka terbang langsung ke puncak gunung sementara yang lain dengan cepat jatuh ke bawah gunung. Tidak lama kemudian, mereka menemukan beberapa gua alam dan 7 atau 8 dasar sungai bawah tanah yang tersembunyi sangat dalam. Namun, setelah kumbang merah darah mencari gua dan sungai dan tidak menemukan apa-apa, mereka meninggalkan gunung tanpa ragu-ragu dan mulai mencari daerah lain. Salah satu sungai bawah tanah yang tampak sangat jernih memiliki beberapa ikan kecil berwarna putih yang berenang perlahan di dalamnya. Tiba-tiba, salah satu ikan kecil itu bergerak maju tetapi terpental, seolah-olah menabrak sesuatu. Riak langsung muncul di air tetapi semuanya kembali normal setelah beberapa saat. Dengan goyangan ekornya, ikan kecil itu berjuang ke depan beberapa kali lagi, tetapi setelah memastikan bahwa itu benar-benar tidak mungkin untuk langsung melewatinya, ia berbelok bersama beberapa ikan kecil lainnya dan berenang melewatinya seolah-olah sedang meluncur, sebuah halangan. Pada saat ini, jika ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk melihat melalui sesuatu, mereka akan segera melihat bahwa di air sungai di depan, Liu Ming berada di layar air sebening kristal yang persis seperti air di luar. Dia memegang bendera biru kecil yang tingginya beberapa inci di satu tangan dan di depannya melayang manik-manik hitam yang diselimuti kabut tebal. Clearwater terus mengalir keluar dari bendera biru kecil dan mengalir ke layar air di sekitarnya. Kabut tebal yang dipancarkan oleh manik-manik hitam memenuhi seluruh layar air dan menyebabkan bagian dalamnya menjadi kabur seolah-olah gerimis. Liu Ming duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Dia tidak bernapas melalui hidung atau mulutnya, seolah-olah dia benar-benar mati. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dapat dilihat bahwa ada 2 mesin terbang hitam yang melintas di belakangnya. Mereka mengeluarkan lapisan samar cahaya tembus pandang yang menutupi area di mana dia terluka sebelumnya. Orang tua bermargali mengendalikan kumbang selama 1 jam. Tiba-tiba, ada suara teredam dan prasasti berwarna darah yang tersisa pada dirinya menghilang dengan sekejap. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Hampir pada saat yang sama, kumbang merah darah yang telah menyebar ke seluruh area meledak satu demi satu, tidak ada satu pun yang tersisa.
Dia menghindari kekuatan indera spiritualku serta pencarian serangga darah spiritual. Sepertinya bocah manusia ini memiliki semacam harta yang tidak biasa yang melindunginya untuk bersembunyi dengan baik. Tidak apa-apa, aku punya banyak cara untuk memaksamu keluar. Gumam tetua bermargali setelah ekspresi wajahnya berubah beberapa kali, menghela napas panjang. Kemudian, dengan ayunan tubuhnya, dia naik ke langit dan setelah beberapa saat kabur, dia muncul di tenda udara setinggi ribuan kaki. Mengguncang lengan bajunya, dia mengeluarkan satu tangan dan secara bertahap menekannya. Puff! Sebuah telapak tangan hantu abu-abu besar langsung muncul di bawah lelaki tua itu dan busur listrik perak menyembur keluar darinya, menekan ke bawah menuju salah satu puncak gunung di bawah. Suara yang menggetarkan bumi. Di antara rangkaian petir, bagian atas puncak gunung dihancurkan dengan paksa. Setelah itu, tangan besar itu memisahkan jari-jarinya dan menyapu puncak gunung lain di dekatnya, menyebabkan sebagian kecilnya runtuh dari tengah. Di waktu berikutnya, tangan abu-abu besar, di bawah kendali lelaki tua itu, tidak akan dihentikan dan hanya beberapa saat sebelum itu menghancurkan semua gunung di dekatnya, menyebabkan tanah di sekitarnya tertutupi pecahan batu. Selama ini, orang tua bermargali menggunakan kekuatan mentalnya untuk menutupi area tersebut. Tidak ada satupun tanda abnormal yang terlewatkan olehnya. Namun, tidak ada hasil. Bagus, sangat bagus. Karena saya masih tidak dapat menemukannya, dia pasti bersembunyi di tempat yang sangat dalam. Petik 2. Ekspresi sesepuh si Rache tumbuh lebih buruk dan setelah melihat dalam-dalam ke tanah di bawah sejenak, dia tiba-tiba mengeluarkan setumpuk bendera formasi biru pucat dari lengan bajunya. Mereka mirip dengan bendera esensi air yang dimiliki Liu Ming, tetapi tulisan di permukaannya sedikit lebih sederhana. Dengan gerakan tubuhnya, sesepuh dengan cepat terbang di sekitar area sekali, melemparkan bendera formasi turun dari udara satu persatu. Begitu mereka mendarat di tanah, mereka menjadi besar, bendera biru setinggi 20 kaki. Dalam sekejap, formasi besar terbentuk samar-samar, menutupi seluruh area. Kemudian, dengan kabur, lelaki tua dengan nama keluarga Li muncul di atas pusat formasi, dan membentuk lambang tangan seorang diri, dia mulai melantunkan mantra. Ada suara gemuruh yang keras. Bendera biru memancarkan cahaya biru dan sejumlah besar air laut menyembur keluar sekaligus. Yang aneh adalah air laut, di bawah batasan formasi, tetap mengambang di ketinggian rendah tanpa satu tetes pun bocor. Seperti ini, tidak butuh waktu lama sebelum danau, seluas lebih dari 60.000 kaki persegi terbentuk. Tepat pada saat ini, ekspresi ganas muncul di wajah lelaki tua di udara. Dengan plop, dia melompat ke danau. Pada saat berikutnya, ekor ikan hantu perak pucat yang besar menamparkan permukaan air dengan brutal dan seluruh danau menjadi hidup sekaligus. Semua air laut mulai berputar dengan ekor ikan sebagai pusatnya. Itu berputar lebih cepat dan dalam sekejap mata, itu telah membentuk pusaran air besar. Dengan pekikan yang memekakkan telinga, air laut membentuk kerucut tajam dan mengebor menuju tanah di bawahnya. Bumi mulai berguncang dan sebagian besar batu dan tanah terlepas oleh pusaran air laut. Orang tua bermargali telah memutuskan untuk meminjam kekuatan formasi untuk menggali daerah sekitarnya, membuat Liu Ming yang tersembunyi dengan baik di bawah tanah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, tepat ketika air laut yang dikendalikan oleh lelaki tua bermargali itu mencapai beberapa puluh kaki jauhnya ke dalam tanah, suara kejutan yang lembut keluar dari mulutnya dan air laut yang awalnya berputar-putar dengan keras menjadi tenang seketika, menjadi danau sekali lagi. Kemudian air laut terbelah dan lelaki tua itu berenang keluar dalam keadaan setengah ikan dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Ada item tipe cangkang bundar di pinggangnya yang berdengung tanpa henti. Penatua mengerutkan alisnya dan menepuk benda itu dengan satu tangan. Sebuah cahaya biru langsung melesat keluar dan berputar di udara, itu membentuk gambaran kabur dari wajah seorang pria. Li Kun, dimanapun kamu berada sekarang, segera kembali ke sini. Ingat, ini adalah perintah dewa. Tahukah Anda bahwa karena kelalaian tugas Anda, dewa terpaksa mengambil tindakan lebih awal dari yang direncanakan. Dia sangat tidak senang dan telah memerintahkan Anda untuk kembali ke kota dalam waktu 4 jam untuk terus berjaga-jaga. Hehe, akibat kamu terlambat, aku tidak perlu mengatakannya lagi kan. Saat wajah itu muncul, ia langsung membuka mulutnya untuk mengucapkan serangkaian kata.
Sepertinya dia cukup frustrasi. Wajah itu kemudian berkelebat dan menyebar dengan puff. Apakah Tuan akan bertindak lebih awal? Mungkinkah bocah ini melarikan diri dari tempat dewa berada? Tidak heran aku bertemu dengannya secara tidak sengaja. Ini akan merepotkan sekarang. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu sangat berubah. Sedikit ketakutan melintas di wajahnya, tetapi menyapu pandangannya ke arah kekacauan tanah di bawah, matanya mengungkapkan sekilas keengganan. Meskipun aku tidak punya waktu, aku masih akan membuat bocah manusia ini terbunuh di sini dan mengambil kembali telur binatang suci itu. Bahkan jika itu akan memakan banyak korban, putus pria tua dengan nama keluarga Li setelah berpikir cepat. Dia kemudian menggerakkan satu tangan dan mengeluarkan kotak persegi panjang berwarna perak pucat dari dadanya. Ada mesin terbang kuning yang tampak tua dan usang menempel di sana. Penatua melihat kotak perak di tangannya dan sedikit ragu-ragu, tetapi dia kemudian mengertakkan gigi dan merobek mesin terbang. Dia membuka kotak itu. Sinar cahaya keemasan langsung melesat ke langit, dan mengembun di udara, itu menjadi orang lapis baja emas yang luar biasa perkasa. Mata pria lapis baja emas itu tertutup rapat. Penampilannya sangat mirip dengan pria tua bermarga Li, hanya jauh lebih muda, sekitar 30 tahun. Bab 277 Yuan Mo muncul. Tua Li, masalah macam apa yang kamu alami kali ini untuk rela membiarkanku keluar lagi? Saya ingat terakhir kali Anda memanggil saya lebih dari 100 tahun yang lalu, cibiran pria lapis baja emas setelah perlahan membuka matanya dan menyapu pandangannya ke pria tua bermarga Li di bawah. Berhenti dengan omong kosong. Lawan kali ini sangat lemah. Kultivasinya hanya dari level cairan awal tetapi sangat pandai bersembunyi dan harus berada di suatu tempat di bawah tanah. Saya memanggil Anda karena saya memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan dan tidak punya waktu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukan bocah manusia ini dan mengambil telur dari binatang suci yang dia miliki, kata lelaki tua dengan nama keluarga Li dengan ekspresi gelap, tidak peduli dengan emas kata-kata memprovokasi pria lapis baja. Baiklah, masalah kecil seperti ini tidak masalah. Namun, menurut aturan lama kami, Anda harus memberi saya 2/3 dari vali Anda, kata pria lapis baja emas tanpa ragu-ragu. Kamu gila, mengapa Anda membutuhkan vali sebanyak itu ketika Anda hanya berurusan dengan bocah tingkat cairan awal? Kali ini saya akan memberikan setengah dari vali saya kepada Anda paling banyak. Seharusnya cukup untuk sekitar 8 menit pertempuran terus-menerus jika Anda menggunakannya dengan hati-hati, jawab pria tua bermarga Li tanpa ekspresi. Hehe, Pak Tua Li, kamu menjadi semakin pelit. Baik, setengah dari vali Anda. Tapi setelah menggunakanku kali ini, lebih banyak janji dari waktu itu akan terpenuhi dan tidak akan lama sampai aku mendapatkan kebebasan sejati. Pria bersirah emas itu setuju setelah terkekeh. Tidak peduli apa, jika aku tidak ada, kamu juga tidak akan ada. Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang bisa terjadi jika Anda benar-benar ingin meninggalkan saya, kata tetua bermarga Li dengan alis berkerut, menatap pria lapis baja emas itu. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Setidaknya, saya yakin hubungan kita tidak sedekat yang Anda bayangkan, jika tidak, Anda tidak perlu menggunakan kontrak darah saat itu untuk mengendalikan saya dengan susah payah, jawab pria lapis baja emas itu dengan tidak sopan. Jika aku tahu bahwa memperbaiki mesin terbang prajurit kekuatan emas kuno itu akan menyebabkan situasi seperti ini, aku akan menghancurkannya saat itu dan kamu secara alami tidak akan muncul. Tegur orang tua bermarga Li itu. Tua Li, kata-katamu bermuka dua. Jika bukan karena keberadaanku, kamu pasti sudah mati karena menghadapi musuh yang kuat saat itu dan tidak akan hidup hari ini. Ditambah lagi, dari sudut pandang lain, aku berbagi tubuh yang sama denganmu dan menghancurkanku berarti kehilangan vitalitas yang besar untukmu. Bahkan, itu bahkan akan mempengaruhi umur Anda. Saya tidak berpikir Anda akan benar-benar bersedia melakukan hal seperti itu. Tetapi jika Anda masih berani menghentikan saya untuk pergi setelah saya menyelesaikan janji dari saat itu, jangan salahkan saya karena habis-habisan dan meledak sendiri untuk menyebabkan kerusakan pada kami berdua. Jawab pria berbaju emas tanpa peduli, melirik pria tua bermarga Li. Tentu saja aku ingat janji saat itu. Selama Anda benar-benar dapat membantu saya beberapa kali lagi, saya secara alami akan memberi Anda kebebasan. Oke, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan dan harus segera pergi.
Saya pertama-tama akan memberikan Vali kepada Anda, kata lelaki tua itu dengan dingin, sebelum membuat tanda tangan tanpa ragu-ragu dan menunjuk satu jari ke pria lapis baja emas di depannya. Puh, sebuah sinar berkilauan dari Vali murni langsung ditembakkan dari jari dan dengan sekejap, itu memasuki tubuh pria lapis baja emas itu tanpa henti. Pria lapis baja emas itu mengangkat tangannya untuk menunjuk ke langit secara instan dan auranya langsung tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Secara bersamaan, wajahnya mengungkapkan ekspresi penuh obsesi. Sebaliknya, aura lelaki tua bermargali itu turun dengan kecepatan luar biasa dan wajahnya mulai pucat. Ketika aura pria lapis baja emas mencapai tingkat cairan akhir, tetua menghentikan isyarat tangannya dan sinar Vali yang keluar dari jarinya pecah dan menghilang. Persisnya perasaan ini, perasaan kekuatan besar seperti ini. Haha, sayangnya, Anda hanya seorang kultivator level kristal saat ini. Jika Anda mampu menjadi seorang kultivator tingkat pil sejati yang legendaris, maka setengah dari Vali akan cukup bagi saya untuk mengalami perasaan tingkat ini, gumam pria lapis baja emas dengan tangan ke bawah dan tangan terkepal, sementara pola biru samar muncul di permukaan tubuhnya. Penggarap tingkat pil sejati. Anda benar-benar berani menyebutkannya. 3 perlombaan laut besar benua Yunchuan kami bahkan tidak memiliki seseorang dari tingkat pil palsu, belum lagi pil sejati. Baiklah, saya akan meninggalkan semuanya di sini untuk Anda sekarang. Saya meninggalkan set bendera formasi air kecil ini di sini juga untuk berjaga-jaga jika bocah itu melarikan diri. Ingatlah bahwa kamu harus mengambil telur binatang suci dari bocah manusia itu. Setelah lelaki tua bermargali itu selesai berbicara, dia tidak mau terus menunda. Di antara cahaya biru, dia memulihkan wujud manusianya dengan menggoyangkan ekornya dan menjadi bola cahaya biru yang melesat keluar. Dalam beberapa saat, dia menghilang ke cakrawala. Dia benar-benar percaya diri pergi. Hanya seorang pembudidaya manusia dari level cairan awal yang membuatmu bingung, Tua Li, sepertinya kamu benar-benar sudah tua. Jangankan level pil sejati, tidak ada harapan bahkan untuk level pil palsu seumur hidup ini. Mengapa saya menaruh semua telur saya dalam satu keranjang? Mengejek pria lapis baja emas setelah melihat sesepuh si Rache menghilang. Setelah itu, tatapannya bergeser dan menyapu ke arah danau biru pucat yang masih mengambang di dekatnya. Dia tertawa dingin dan memberi isyarat dengan satu tangan. Ledakan. Danau besar itu bergolak menjadi aliran air yang menyembur ke segala arah. Dalam sekejap, jaring biru muda yang sangat besar menutupi seluruh langit. Kemudian pria berbaju emas itu menepukkan tangannya dan memisahkannya sambil melantunkan mantra. Cahaya keemasan muncul dan dengan putaran, sinar keemasan yang padat tiba-tiba melesat keluar darinya. Setiap sinar hanya sekitar 1 inci panjangnya dan mereka semua menembak ke arah area berukuran sekitar 100 kaki persegi di bawahnya. Ada suara, puff, instan yang datang dari tanah dan lubang seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sinar emas sebenarnya padat dan tampak sangat tajam, mereka dengan mudah mencapai jauh ke dalam bumi dan terus bergerak cepat seolah-olah mereka hidup, dengan gila-gilaan menusuk apapun yang mencurigakan di bawah tanah. Tetapi setelah minum teh, sinar keemasan pada dasarnya telah menembus seluruh area seluas 600 kaki persegi namun masih tidak menghasilkan apa-apa. Melihat ini, orang berarmor emas mengangkat alisnya dan menggunakan satu tangan untuk membuat tanda tangan. Semua sinar keemasan melesat keluar dari tanah seperti badai, menyatu menjadi bola cahaya keemasan lagi. Dengan kabur, itu muncul di atas area lain di dekatnya. Setelah suara teredam, hal yang sama terjadi lagi. Bola cahaya keemasan meledak dan sinar keemasan menembus tanah di bawah. Area yang dicakupnya masih berukuran sekitar 600 kaki persegi. Sekitar 2000 kaki jauhnya dari area bawah tanah ini, Liu Ming, dengan mata tertutup rapat, masih diselimuti oleh sungai bawah tanah, jelas tidak tahu apa yang terjadi di atas tanah, dan juga tidak tahu bahwa keberadaannya akan terungkap. Pada saat yang sama, pertempuran antara ras manusia dan ras laut akan segera berakhir. Meskipun Liu Ming dan yang lainnya tidak dapat mengambil totem tingkat sempurna yang diandalkan oleh si Rache, mereka masih merusak formasi penting di alun-alun. Meskipun formasi telah diperbaiki oleh si Rache di kota terapung, kekuatan si Rache di medan perang masih sangat menurun untuk jangka waktu tertentu dan mereka telah kehilangan banyak tenaga selama waktu itu. Jadi bahkan dengan dukungan air laut, formasi yang diperbaiki sedang memasok,
pasukan Sirace berada pada posisi yang kurang menguntungkan di kemudian hari dalam pertempuran. Tetapi sebaliknya, di medan perang lain yang hanya berjarak lebih dari 100 mil, para ahli tingkat kristal dari ras manusia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Suara memekakkan telinga terus berlanjut dan bola cahaya warna-warni raksasa meledak tanpa henti. Secara bersamaan, pedang Ki dan cahaya pedang menari-nari di udara, dengan gelombang besar dan awan api naik di satu tempat dan mereda di tempat lain. Ada juga sosok orang yang bergerak di udara, begitu cepat mereka seperti hantu. Setiap gerakan secepat kilat, dan kadang-kadang mereka akan bertabrakan, mengeluarkan suara yang menggetarkan. Sehebat pertempuran itu, situasinya sangat jelas. Ras manusia mendapat bantuan dari 3 ahli tingkat kristal dari sekte lain termasuk sekte setan utama dan jumlahnya sama dengan perlombaan laut. Namun, perlombaan laut menggunakan beberapa harta rahasia dengan kekuatan yang mengejutkan dan para ahli tingkat kristal dari ras manusia telah mengungkapkan harta mereka sehingga perlombaan laut menggunakan barang-barang yang secara khusus membatasi mereka, sehingga situasinya sangat tidak menguntungkan. Tapi pedang terbang perak Ye Tianmei berubah terus-menerus dan telah menembaki 3 ahli Sirace yang telah berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah ikan sendiri. Itu sebabnya sisi manusia masih bisa dengan keras menopang diri mereka sendiri. Di tanah rawa yang tertutup bebatuan kecil lebih dari 1000 mil jauhnya dari 2 medan perang, wanita berjubah pelangi yang sebelumnya dengan mudah mengalahkan Liu Ming dan serangan gabungan yang lain di kota terapung Sirace berdiri di atas hamparan hijau, batu di tanah, wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Di udara, beberapa puluh kaki di belakangnya melayang gelembung berkilauan seukuran permukaan meja. Sosok ramping dengan fitur wajah mempesona diam-diam melayang di dalam, pembudidaya pedang jenius dari ras manusia, Zhang Xiuniang. Tetapi pada saat ini, matanya tertutup rapat, tampak dalam keadaan tidak sadar. Ada awan putih susu mengambang lebih dari 100 kaki di udara di atas dan di sekitar wanita berjubah pelangi. Mereka tampak sangat kurus dan tampak sangat rata-rata tetapi mereka sangat padat dan tampaknya telah menjebaknya di dalam. Orang mana yang bercanda denganku, menjebakku di dalam formasi penjebakan kecil ini. Kesabaranku hampir habis. Jika kamu masih tidak muncul, jangan salahkan aku karena memaksa keluar, kata wanita berjubah pelangi tiba-tiba. Tidak perlu marah. Saya hanya menggunakan formasi ini untuk menahan sesama di sini lebih lama. Setelah waktunya habis, aku secara alami akan membiarkanmu pergi. Suara seorang pria ringan akhirnya ditransmisikan melalui udara, tetapi suara itu menyebar dan tidak mungkin ditemukan. Apakah kamu rekan Yuan Mo? Tanya wanita berjubah pelangi setelah mendengar suara pria itu, tiba-tiba menyipitkan matanya. Setelah mendengar pertanyaan wanita berjubah pelangi, suara pria itu langsung menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, bagaimana orang mengenal saya? Saya percaya bahwa ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Petik 2. Pria yang muncul karena suatu alasan sebenarnya adalah Yuan Mo, tetua agung dari sekte Yuan Mo, pembudidaya nomor 1 di benua Yunchuan. Kenapa sulit ditebak? Meskipun formasi mistik mendalam kecil ini sangat kuat, hanya orang-orang dengan level yang sama yang tanpa sadar dapat membuatku jatuh ke dalamnya. Sejauh yang saya tahu, rekan Yuan adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat pil palsu di seluruh benua Yunchuan. Mata wanita berjubah pelangi itu berkedip. Hehe, berbicara tentang benua Yunchuan, itu sebenarnya hanya sebuah pulau besar. Anda bisa menyebutnya Pulau Yunchuan. Tetapi, jika Anda mengatakan bahwa saya satu-satunya penggarap pil palsu di Yunchuan, Anda memandang rendah kami. Setidaknya ada satu orang lain di Yunchuan yang memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku. Tapi dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan dia bukan milik sekte manapun. Itu sebabnya sangat sedikit orang yang tahu tentang dia. Suara Yuan Mo samar-samar terdengar. Apa, Yunchuan juga memiliki penggarap pil palsu lainnya? Rekan Yuan, apakah Anda berbohong kepada saya? Wanita berjubah pelangi terkejut pada awalnya, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi keraguan. Teman tidak percaya itu. Kita lihat, Yuan Mo masih tenang. Mungkin dia telah pergi ke medan perang lain dan ikut campur dalam perang negara manusia lain. Setelah mendengar ini, wanita berjubah pelangi segera mengerti. Kamu telah berjuang menuju daratan, dan ini bahkan mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia. Bahkan jika orang itu selalu menjalani kehidupan yang menganggur,
bagaimana mungkin dia hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa kali ini? Jawab Yuan Mo. Apakah menurut Anda ras kita hanya mengirim satu master level pil palsu? Kali ini, karena 3 klan besar berniat untuk menyerah kepada kami, dukungan kami untuk mereka secara alami tidak akan terlalu kecil. Wanita berjubah pelangi berpikir sejenak dan mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan dingin. Tentu saja saya tahu bahwa Anda memiliki 2 master level pil palsu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa keluar dan muncul di sini? Dengan kami berdua menahanmu, aku khawatir ketiga klan harus menyerah pada upaya mereka untuk mencari Yuncuan. Suara Yuan Mo sangat tenang. Wanita berjubah pelangi bertanya dengan wajah muram. Apakah kamu begitu yakin bahwa kita hanya memiliki 2 tuan? Jika kamu tidak takut Kaisar Iblis Laut datang untuk membunuhmu, mungkin kamu bisa mengirim lebih banyak master tingkat pil palsu, tapi sekarang, kata Yuan Mo tanpa komitmen. Kamu benar-benar tahu tentang Kaisar Setan Laut. Ekspresi wanita berjubah pelangi berubah drastis. Tidak peduli apa, karena saya memiliki gelar pembudidaya nomor 1 umat manusia di Yuncuan, bagaimana mungkin saya tidak tahu keberadaan yang benar-benar kuat dari laut sekitarnya. Meskipun jumlah bawahan Kaisar Iblis Laut jauh lebih sedikit dari milikmu, dia berhasil maju ke penggarap tingkat pil emas belum lama ini. Saya mendengar bahwa dia membentuk pil emas tingkat rendah dengan bantuan beberapa objek eksternal, tetapi dia adalah seorang penggarap pil emas asli. Bagaimana bisa seorang penggarap pil palsu biasa dibandingkan dengan itu? Setelah dia mengkonsolidasikan basis kultivasinya, hal pertama yang dia lakukan mungkin adalah membasmi kalian semua. Untuk melindungi diri sendiri, Anda telah mati-matian mencoba merekrut klan lain untuk melawannya. Jika sebelumnya, bagaimana Anda bisa menerima 3 klan yang tidak pernah Anda anggap serius? Lagi pula, meskipun mereka memiliki beberapa orang, tidak ada satupun master level pil palsu yang muncul. Suara Yuan Mo melayang dengan goyah. Dengan setiap kalimat yang dia ucapkan, ekspresi wanita berjubah pelangi berubah lebih buruk. Karena rekan Yuan benar-benar tahu tentang Kaisar Iblis Laut, Anda juga harus sangat jelas bahwa jika kami dikalahkan oleh iblis ini, Anda manusia akan diperbudak olehnya suatu hari nanti. Jadi mengapa kita tidak bersatu melawan musuh? Dengan bantuan masing-masing, kita akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Adapun perjuanganmu saat ini dengan klan skala perak, aku bisa membiarkannya, dan bahkan menekan mereka untuk menyerahkan wilayah yang mereka duduki sebelumnya. Wanita berjubah pelangi berpikir sejenak dan benar-benar mulai membujuk Yuan Mo untuk menjadi sekutu mereka. Hahaha, rekan, kamu layak menjadi penguasa rasmu. Anda benar-benar berniat untuk membujuk saya. Namun, ada banyak penggarap tingkat pil palsu dalam ras Anda. Saya tidak berpikir Anda membutuhkan bantuan kami. Dan aku harus melindungi manusia di pulau itu. Aku takut aku tidak akan melakukan seperti yang kamu inginkan. Selain itu, Yuncuan sangat terpencil. Kaisar Iblis Laut mungkin tidak tertarik dengan pulau ini. Yuan Mo menolaknya tanpa emosi. Wanita berjubah pelangi menjadi marah. Jika orang menolak kita, menginginkanku untuk tinggal di sini dengan patuh adalah sedikit angan-angan. Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa formasi penjebakan kecil belaka akan menjebak saya. Petik 2. Jika rekan jangan ragu untuk menggunakan kekuatan Yuan Qi Anda, formasi sementara ini secara alami tidak akan dapat menjebak Anda. Namun, Anda harus memikirkannya matang-matang. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan melakukannya? Memiliki kesempatan untuk bergegas ke medan perang. Menurut pendapat saya, hasil pertempuran tidak terlalu penting. Satu-satunya hal yang dapat menentukan pemenang antara 2 ras masih Anda dan saya. Bagaimana kalau kita bertaruh untuk memutuskan pemenang pertempuran ini? Taruhan. Mata wanita berjubah pelangi itu menyipit. Ya, taruhan. Saya dapat menghapus formasi dan membiarkan Anda keluar dalam sekejap. Anda memberi 3 gerakan. Saya hanya bertahan dan tidak menyerang. Jika saya berhasil menahan serangan Anda segera pergi dari sini. Jika tidak, aku pergi. Bagaimana? Yuan Mo serius. Kita bisa membuatnya lebih mudah. Jika Anda masih aman setelah 3 gerakan saya dapat memerintahkan 3 klan untuk mundur. Tapi tidak peduli siapa yang menang, kita tidak bisa ikut campur di wilayah yang telah mereka duduki. Wanita berjubah pelangi memutar matanya beberapa kali sebelum menjawab. Baiklah, sudah diselesaikan kalau begitu.
Tapi, jika aku menang, murid perempuan dari Sekte Bulan Surgawi yang tertangkap olehmu harus diserahkan juga. Yuan Mo berjanji tanpa ragu-ragu. Tentu tidak masalah. Wanita berjubah pelangi itu mengangguk setuju. Pada saat berikutnya, awan putih yang semula mengelilingi daerah itu mulai pecah satu demi satu setelah fluktuasi aneh berlalu. Dan kemudian ruang di atas mulai terdistorsi dan kabur, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam panjang dengan sabuk giok putih muncul. Pria itu memiliki tulang pipi yang tinggi dan wajah yang jernih. Matanya cerah dan sepertinya mampu menyerap segalanya, dan rambut hitam panjangnya mencapai bahunya, memberikan perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Telapak tangannya memegang sesuatu yang tampak seperti sapu tangan brokat yang bersinar perak dengan secercah udara putih keluar darinya. Kamu adalah Yuan Mo, sungguh luar biasa. Saya Zentian dari Istana Zenan, anggota royalti Lautan Luas. Wanita berjubah pelangi memandang pria berjubah hitam untuk sementara waktu sebelum berbicara perlahan. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di langit seperti hantu dan mereka berjauhan. Gelembung berkilauan berisi Zhang Xiunyang mengikuti di belakang wanita ini tanpa jatuh selangkah pun. Jadi itu rekan Zen. Saya sudah lama mendengar tentang Blue Ocean Great Art. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Yuan Mo berkata dengan senyum tipis sambil meletakkan sapu tangan brokat di tangannya. Rekan Yuan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskannya kepada Anda. Zentian menjawab dengan mencibir. Baik, dapatkah kita memulai? Yuan Mo mengangguk. Pada saat ini, wanita berjubah pelangi mengangkat tangannya dengan kasar. Tiba-tiba ada kilatan petir di langit dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Tombak guntur perak muncul di tangannya. Tombak itu dikelilingi oleh petir dan telah diukir dengan tulisan perak. Setiap kali busur perak ditembakkan ke tombak, volumenya akan meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, tombak itu menjadi besar 50 hingga 60 kaki. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, tombak besar itu menghilang dari tangannya dan melesat keluar dari kilat, menembus kepala pria berjubah hitam itu. Melihat ini, Yuan Mo menggoyangkan lengan bajunya tanpa ekspresi dan perisai kristal segera muncul dalam sekejap. Bang! Tombak petir menusuk perisai, dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, sekitar 100 kaki di belakang pria itu, tombak itu melesat keluar, berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang meledak, menutupi segala sesuatu dalam radius beberapa ratus kaki. Teknik teleportasi kecil. Rekan Yuan sebenarnya memiliki item sihir yang begitu misterius. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Namun, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat memenangkan saya dengan itu, Anda benar-benar salah. Petik 2. Zentian terkejut. Namun, pada saat berikutnya, alisnya berkedut dan dia mengulurkan tangannya yang ramping lagi. Boom! Tanah tiba-tiba berguncang dan batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah atas kepala wanita itu. Mereka langsung mengembun menjadi cahaya biru redup dan dalam sekejap, berubah menjadi gunung batu setinggi 3 hingga 400 meter. Saya ingin melihat bagaimana rekan Yuan akan memindahkan benda ini. Jubah pelangi mencibir. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya ke arah gunung batu di langit. Setelah suara bersenandung dari gunung batu, prasasti biru yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tubuhnya. Dengan suara siulan, itu terbang dengan cepat ke arah pria itu. Bab 279. Ketika Yuan Mo melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Ada semacam kekuatan pembatas yang tersembunyi di dalam gunung batu yang sangat besar ini. Bahkan jika perisai kristal kecil di tangannya sangat dalam, dia sama sekali tidak akan menerima serangan itu secara langsung. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menyingkirkan perisai kecil itu dengan segera dan memutar tubuhnya ke posisi semula seperti gasing yang berputar. Gumpalan abu-abu, energi iblis berkabut menyembur keluar dari bayangan kabur dan secara bersamaan tersapu ke udara. Dan kemudian ada pemandangan yang luar biasa. Begitu gunung batu bersentuhan dengan energi iblis abu-abu, itu benar-benar melambat. Pada saat yang sama, cahaya biru di tubuhnya menyala liar, mulai mengikisnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa saat, seluruh gunung menjadi warna abu-abu yang sama dengan energi iblis. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lubang-lubang kecil dengan ukuran berbeda. Pada saat ini, bayangan buram di bawah tiba-tiba berhenti berputar. Yuan Mo berdiri tegak,
dan dengan gerakan lengannya yang tiba-tiba, sebuah pukulan segera terbang menuju gunung batu, yang masih terjerat dengan energi iblis. Bang! Petik 1. Dengan suara keras, gunung batu itu meledak, menyebabkan sejumlah besar debu abu-abu terbang turun dari langit. Dia kemudian menoleh ke wanita di depannya dan berkata sambil tersenyum, masih ada satu serangan lagi. Rekan Zen, bisakah kamu menunjukkan padaku Blue Ocean Great Art yang legendaris sekarang? Meskipun ini adalah pertama kalinya saya berada di sini, saya telah lama mendengar aura iblis nomor 1 Sekte Yuan Mo, seni difusi. Itu memang layak namanya. Sekarang kamu pantas mendapatkan serangan terbaikku. Dihadapkan dengan adegan ini, Zhen Tian tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi sedih. Sebaliknya, matanya bersinar dengan tatapan tegas saat dia berkata. Saat dia melakukan teknik satu tangan, jubah 5 warna di tubuhnya segera mulai bersinar dengan cahaya terang. Beberapa sisik emas pucat muncul di permukaan kulitnya. Dia telah berubah menjadi peri setengah manusia setengah ikan. Namun, berbeda dari si Rache rata-rata, saat dia menyelesaikan transformasinya, titik-titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di udara. Kemudian, dengan suara gemuruh, ribuan gelombang air laut biru pucat muncul entah dari mana dan menenggelamkan wanita itu sepenuhnya. Suara acuh tak acuh Zhen Tian terdengar dari laut, darah bangsawan kami berbeda dari para pembudidaya ras laut biasa. Saat kita memulihkan tubuh kita yang sebenarnya, kita dapat mengumpulkan elemen air Yuan Qi terdekat tanpa kekuatan eksternal atau peralatan magis. Itu sebebas manusia bernafas di darat. Jadi, meskipun seni hebat lautan biru sangat terkenal, hanya perlombaan laut dengan darah bangsawan yang benar-benar dapat menunjukkan kekuatannya. Rekan Yuan, rasakan kekuatannya yang menakutkan sekarang. Cahaya biru terus mengalir ke sekeliling wanita itu dan air laut terus berubah menjadi lebih banyak cahaya biru yang melesat ke segala arah, menghilang ke udara. Ketika sosoknya muncul kembali, dia mengangkat lengannya perlahan. Yuan Mo sedikit terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, wajahnya sangat berubah dan dia dengan cepat membentuk segel satu tangan dengan tangannya. Energi iblis di permukaan tubuhnya berteriak dan berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat yang hampir bersamaan, semua cahaya biru berkumpul dengan keras di langit dan sekali lagi berubah menjadi gelombang besar yang bergegas ke arahnya. Saat mendekatinya, Yuan bisa mendengar kekuatan besar mengeluarkan suara, weng-weng, dan menekannya. Seolah ombak bisa menghancurkan pria itu menjadi daging cincang dalam sekejap. Namun, saat berikutnya, ada suara keras terus-menerus. Kekuatan besar dan air laut terhalang oleh energi iblis abu-abu. Energi iblis tampaknya tidak terlalu tebal, tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Di bawah dampak yang luar biasa, itu benar-benar mampu mempertahankan dan tidak menghilang. Ketika wanita berjubah pelangi melihat ini, jejak kedengkian muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengulurkan tangannya dan hanya memisahkan 5 jarinya sebelum perlahan menutupnya lagi. Bang! Air laut biru yang mengelilingi Yuan Mo tiba-tiba berguling ke atas, membentuk bola air besar yang membungkus energi iblis abu-abu dan Yuan Mo ke dalamnya pada saat yang bersamaan. Setelah itu, bagian luar bola air tampak sangat tenang, tetapi air laut di dalamnya mulai berputar liar, langsung membentuk pusaran air besar. Kekuatan yang bahkan lebih mencengangkan melonjak keluar dari segala arah saat itu mati-matian meremas ke tengah. Di bawah situasi ini, energi iblis yang juga telah berubah menjadi penghalang cahaya abu-abu mulai berkedip tidak menentu. Tiba-tiba bergetar dan segera menjadi tidak mampu menahan tekanan. Kulit Yuan Mo menjadi serius. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah esensi. Itu langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang memasuki penghalang cahaya. Lapisan cahaya berdarah muncul di permukaan penghalang cahaya. Itu berhenti gemetar dan kembali ke kondisi stabil. Melihat ini, Zhen Tian mencibir dan perlahan menutup kelima jarinya. Suara keras terdengar dari bola air di kejauhan, dan cahaya perak samar muncul di bagian luarnya yang awalnya tenang. Pusaran air besar di bola air mulai membuat ratusan dan ribuan busur perak menuju ke tengah. Pada saat yang sama, saat pusaran air berputar lebih cepat dan lebih cepat, kekuatan yang dihasilkannya menjadi lebih mengejutkan. Dengan ini, penghalang cahaya abu-abu yang baru saja stabil sekali lagi mulai bergetar dan runtuh. Namun, kali ini, Yuan Mo tidak lagi bertahan dengan energi iblis. Dia tiba-tiba menamparkan tangannya di atas kepalanya saat cahaya berdarah melintas di matanya.
Bagian atas kepalanya terbuka dan bola hitam terbang keluar. Wajah seorang pria yang sangat pucat muncul dari dalam gas hitam. Itu tampak persis sama dengan wajah Yuan Mo, tetapi ketika naik tertiup angin, ia dengan cepat mencapai ketinggian 3 kaki. Ketika dia membuka mulutnya, segumpal api iblis putih keabu-abuan yang tampak lemah keluar. Setelah meringkuk, itu benar-benar mengabaikan penghalang cahaya abu-abu dan mengenai langsung busur perak tebal yang melesat ke arahnya. Adegan aneh muncul. Begitu busur perak yang tampaknya ganas menghantam api iblis, itu menghilang dalam sekejap. Setelah itu, api iblis tidak lagi memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan satu gerakan, ia dengan mudah mendarat di pusaran air di air laut. Suara mendesis terdengar. Air laut biru tiba-tiba mulai membakar dengan kuat seperti minyak. Itu menyalakan seluruh bola air, mengubahnya menjadi bola api abu-abu besar. Namun, setelah wajah meniup api, segera kembali ke ukuran aslinya. Itu menghilang di atas kepala Yuan Mo. Zentian menjerit kaget, dan kelima jarinya tiba-tiba menyusut ke belakang. Hong! Bola api besar meledak dengan sekejap dan Yuan Mo terbang di bawah percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Sambil tersenyum, dia berkata kepada wanita berjubah pelangi, "Rekan Zen, saya telah mengambil 3 langkah Anda. Saya percaya bahwa Anda akan menepati janji Anda. Aku akan membawa gadis di belakangmu dulu." Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan langsung menghilang ke udara di depannya. Pada saat berikutnya, udara di belakang punggung wanita berjubah pelangi itu berdesir dan sosok Yuan Mo muncul sekali lagi. Dengan tamparan tangannya, gelembung yang berkilauan itu berubah menjadi massa gas hitam yang membubung ke langit dan berguling. Zentian menatap gas hitam dan tidak mencoba menghentikannya. Dia tampak agak kesal. Setelah beberapa saat, dia membalikkan tangannya dan melihatnya. Sepotong kecil bekas luka bakar ada di telapak tangannya yang semula putih. Dia juga bisa mencium bau samar daging terbakar darinya. Saya telah lama mendengar bahwa para pembudidaya Yuan Mo generasi ini tidak hanya mengolah seni sekte Yuan Mo, tetapi juga mengembangkan seni besar dan rahasia lainnya. Itu pernah membantunya dengan mudah membunuh keberadaan dari level yang sama. Petik 2. Itu pasti api iblis ini. Mengingat betapa kuatnya nyala api ini, bahkan jika kita memanggil bala bantuan dari ras, kita mungkin tidak akan dapat dengan mudah membunuh Yuan Mo. Wanita berjubah pelangi itu mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Lupakan saja, Kaisar Iblis Laut saat ini merupakan ancaman terbesar bagi ras kita. Untuk saat ini, kami akan memberi istirahat pada manusia di Pulau Yunchuan. Setelah kami selesai dengan Kaisar, kami akan menjemput mereka. Sayang sekali dia telah mengambil gadis itu. Dia adalah pengorbanan terbaik untuk dibawa ke binatang suci ras. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan pelat formasi putih dari lengan bajunya dan dengan cepat membuat beberapa sapuan di atasnya. Kemudian, dia berbalik dan terbang kembali ke Pulau Terapung. Tidak lama kemudian, pasukan besar perlombaan laut, yang bertarung dengan manusia ribuan kilometer jauhnya, tiba-tiba meniup tanduk mundur mereka. Segera, baik tentara dan binatang laut mulai mundur seperti gelombang pasang ke arah kota Terapung. Meskipun murid-murid sekte lain memiliki keunggulan dalam pertempuran sebelumnya, mereka tidak berani terburu-buru mengejar si Rache Army yang mundur. Mereka hanya bisa menonton saat mereka secara bertahap pergi. Adegan yang sama terjadi di tempat para penggarap level kristal bertarung. Di medan perang mereka, para ahli si Rache sudah memiliki keuntungan besar. Jika mereka mengambil inisiatif untuk pergi, Tuan Yan dan yang lainnya tidak akan mengejar mereka. Namun, kemenangan mereka sangat tidak bisa dijelaskan sehingga semua ahli bingung, tidak tahu alasan di baliknya. Namun, ketika sosok Yuan Mo tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka, seseorang dari sekte Yuan Mo meneriakkan 2 kata, "Yuan Senior." Dengan wajah terkejut, dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Sekelompok cahaya keemasan sekali lagi meledak di tepi pegunungan. Cahaya keemasan yang lebat segera melesat jatuh seperti badai. Ketika kilatan cahaya keemasan keluar dari dasar sungai, itu segera bertabrakan dengan objek transparan. Segera, itu berubah menjadi bola cahaya keemasan yang meledak. Pria lapis baja emas, yang mengendalikan cahaya keemasan dengan tangan bersilang di udara, segera memiliki kilatan dingin di matanya, mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang besar. Pada saat yang sama, Liu Ming, yang sedang duduk di air, perlahan membuka matanya.
Bab 280. Berat, apakah kamu keluar sendiri, atau kamu ingin aku membawamu keluar? Spiritual pria lapis baja emas akan langsung terkunci ke dasar sungai. Pada saat ini, Liu Ming menyadari bahwa lelaki tua level kristal yang bermarga Li tidak lagi berada di tanah dan ada seorang pria lapis baja emas level cair. Penampilannya juga sangat mirip dengan pria tua itu dan Liu Ming secara alami cukup terkejut. Namun, dia telah ditemukan dan dikunci pada jarak yang begitu dekat oleh kehendak spiritual pria lapis baja emas itu. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bersembunyi, jadi dia segera berpikir sejenak sebelum melambaikan bendera biru kecil di tangannya. Tangannya yang lain berkelebat seperti kilat dan menyingkirkan kedua harta itu. Tirai air transparan dan uap di dalamnya menghilang dalam sekejap. Dua jimat hitam di punggungnya tiba-tiba terbakar menjadi abu. Di satu sisi, dia bisa bersembunyi dari perlombaan laut karena tempat persembunyiannya yang tersembunyi, dan di sisi lain, dia bisa mengandalkan mutiara air berat dan bendera air esensi, terutama kabut dari mutiara, yang hampir menyatukannya dengan dasar sungai. Selain itu, dia juga menggunakan teknik rahasia menyembunyikan, yang telah mengurangi tanda-tanda vitalnya ke level terendah. Dengan semua ini, Li Tua tidak dapat menemukannya. Tentu saja, ini juga karena ahli perlombaan laut tidak pandai menggunakan teknik roh rahasia. Jika ahli lain yang mahir di bidang ini, hidup Liu Ming akan dalam bahaya. Setelah beberapa saat, gelombang gas hitam keluar dari tanah. Setelah bergulir dan mengembun, itu berubah menjadi sosok Liu Ming. Siapa Anda, Tuan? Apakah kamu juga dari Sirace? Dia mengamati sekelilingnya dengan jejak rohnya dan tidak menemukan jejak lelaki tua itu dari Sirace. Segera, dia santai dan bertanya dengan mata berkedip. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya adalah seseorang yang ditinggalkan oleh Old Bastard Li untuk berurusan dengan Anda. Telur binatang suci seharusnya bersamamu kan? Jika Anda menyerahkannya, saya bisa membuat Anda mati lebih cepat. Kalau tidak, pria lapis baja emas tanpa basa-basi mengancam. Tuan, nada bicara Anda cukup arogan. Apa telur binatang suci itu? Liu Ming sedikit terkejut, telur binatang ungu melintas di benaknya. Namun, dia secara alami tidak akan mengakui bahwa barang itu ada di tangannya dalam situasi ini. Kamu tidak tahu tentang telur. Lupakan saja, saya tidak peduli jika Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Selama aku membunuhmu, aku secara alami akan tahu. Ingat, orang yang membunuhmu bernama Li Jia. Alis pria lapis baja emas itu berkerut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia berbicara dengan niat membunuh di wajahnya. Kemudian, dia membuat suara, ci-ci-ci, tiba-tiba dengan satu tangan dan menembakkan sejumlah besar sinar kemasan dari tanah ke arah Liu Ming seperti badai. Melihat ini, wajah Liu Ming menjadi gelap. Dia membentuk tanda dengan satu tangan dan gas hitam di tubuhnya segera mengembun. Itu berubah menjadi tentakel hitam yang menari dengan liar dan berubah menjadi bayangan hitam yang menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan ki budidaya berwarna biru pucat juga berubah menjadi penghalang cahaya dan muncul di bayangan hitam. Pada saat berikutnya, suara hujan tiba-tiba terdengar di udara. Sinar keemasan yang tampaknya agresif menghantam tirai hitam dan segera berubah menjadi sekelompok cahaya keemasan yang pecah. Namun, selain membiarkan tentakel menyebar sedikit, itu tidak dapat melakukan apapun untuk menghancurkannya. Ketika Liu Ming melihat ini, dia sedikit terkejut. Sebelum dia tahu mengapa lawan melakukan ini, cahaya keemasan yang meledak terbuka berkumpul lagi. Dengan gemetar, mereka berubah menjadi pria lapis baja emas lainnya. Pria lapis baja emas ini muncul dengan ekspresi ganas. Dia menggerakkan lengannya dan dengan kejam meninju. Pada saat yang sama, pria lapis baja emas lainnya di kejauhan juga berubah menjadi cahaya keemasan dan menyebar. Liu Ming terkejut dengan teknik anehnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggerakkan tangannya dengan cepat dan menyilangkannya di depannya. Pada saat yang sama, lapisan cairan emas keluar dan lengannya berubah menjadi warna emas yang mempesona. Bang! Petik 1. Tinju emas dengan mudah mengenai tirai hitam, menyebabkannya pecah inci demi inci dengan gelombang kejut yang aneh. Adapun penghalang cahaya biru di belakangnya, itu mudah terkoyak oleh kekuatan ledakan tinju. Tinju menabrak dua lengan emas Liu Ming yang disilangkan dalam pertahanan. Ada ledakan yang menggelegar. Tinju emas segera meledak di antara Liu Ming dan pria lapis baja emas sebelum berubah menjadi gelombang kejut yang menyapu ke segala arah.
Liu Ming dan tubuh pria lapis baja emas itu bergetar dan mereka didorong mundur oleh kekuatan besar di depan mereka. Setelah mereka berdua menurunkan tubuh mereka dan memantapkan diri, mereka saling memandang dan hampir berteriak pada saat yang bersamaan. Seni rahasia apa yang kamu gunakan? Kamu adalah seorang penggarap tubuh. Liu Ming dan pria lapis baja emas menjadi diam pada saat yang sama. Namun, ekspresi Liu Ming agak gelisah, sementara pria lapis baja emas mengungkapkan ekspresi serius. Sepertinya aku meremehkanmu. Seseorang yang bahkan bisa membuat si Tuali dipermalukan memang bukan seorang pembudidaya manusia biasa. Namun, bahkan jika Anda seorang penggarap tubuh, dengan budidaya level cairan awal Anda, selama Anda tidak menyerang dalam jarak dekat, Anda hanya akan menjadi target. Pria lapis baja emas akhirnya berbicara dengan kilatan di matanya. Selanjutnya, dia mengangkat satu tangan dan cahaya keemasan terbang keluar. Tiba-tiba berubah menjadi benang emas padat yang tersebar. Dengan suara, cici, mereka menembak ke arah Liu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Wajah Liu Ming menjadi gelap. Dengan membalik tangannya, sebuah bendera biru kecil muncul di tangannya. Dengan flip lain, diam-diam memasuki tubuhnya. Cahaya biru melintas di permukaan tubuhnya, dan itu langsung berubah menjadi bentuk kristal tembus cahaya. Benang emas melintas dan dengan mudah menembus tubuh Liu Ming, meninggalkan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam, ada cairan bening yang tidak diketahui. Bendera air esensi. Siapa yang membiarkan harta karun seperti itu jatuh ke tangan manusia? Tampaknya metode biasa benar-benar tidak dapat menangani Anda. Karena itu masalahnya, maka ambil serangan Divine Power-ku yang sebenarnya. Pria lapis baja emas itu mengutuk dan berbicara dengan cara yang sangat jahat. Tiba-tiba, tubuh pria lapis baja emas itu bergoyang ke belakang. Bahunya bergetar dan jimat emas yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar. Pada saat yang sama, simulakrum raksasa setinggi 100 kaki muncul di belakangnya tanpa suara. Meskipun bayangan raksasa itu tidak jelas, orang bisa samar-samar melihat taringnya. Ada rok kulit sederhana yang melilit pinggangnya. Itu terlihat sangat gagah. Pria lapis baja emas membentuk tanda tangan dengan satu tangan dan berteriak keras. Raksasa itu segera mengangkat tangannya dan meraih telapak tangan besar untuk meraih Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan bayangan sebesar rumah yang datang dari langit. Itu muncul di tengah pengadukan jimat emas yang tak terhitung jumlahnya dan ditekan dengan 5 jari yang terpisah dengan cepat. Suara, weng-weng, bergema di ruang sekitarnya. Liu Ming segera merasa bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, gelombang besar energi turun ke tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Dia mengangkat alisnya dan tahu bahwa sudah waktunya untuk berjuang untuk hidupnya, jadi dia segera menggigit lidahnya dan berteriak. Keempat anggota tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan dia segera mengerahkan semua kekuatannya dan menyingkirkan pengekangan kekuatan besar itu. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan bendera biru kecil keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meraih mutiara air berat di lengan bajunya. Dengan lambaian tangannya, dia menembakkan telapak tangan besar ke langit. Bang! Petik 1. Dibandingkan dengan telapak tangan besar di udara, tinju Liu Ming tampak sangat tipis dan lemah. Namun, begitu dia menyerang, ruang di dekatnya menjadi kabur dan terdistorsi. Pada saat yang sama, ledakan yang menusuk telinga terdengar dan bola cahaya keemasan meledak di antara kepalan tangan dan telapak tangan besar itu. Saat tornado menggulung, gelombang ledakan emas menyebar ke segala arah. Pria lapis baja emas merasa tubuhnya gemetar dan jimat emas di tubuhnya segera menghilang. Pada saat yang sama, bayangan raksasa di belakangnya kabur dan benar-benar hancur menjadi cahaya keemasan. Wajah pria lapis baja emas itu dipenuhi dengan kebingungan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia tidak dapat melihat apapun karena angin kelabu menghalangi jalannya. Pada saat berikutnya, cahaya dingin melintas di angin dan garis hijau melesat keluar. Dalam sekejap, ia melintasi jarak lebih dari 100 kaki dan tiba di depan pria lapis baja emas itu. Kaca, leher pria lapis baja emas itu memancarkan cahaya keemasan saat pecah, sementara kepalanya yang besar berguling ke bawah. Pada saat ini, tornado tiba-tiba berpisah dan Liu Ming berjalan keluar dengan tanda pedang di tangannya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Garis hijau itu adalah teknik pedang yang baru saja dia pelajari. Dengan mengeluarkan pedang Qianmun secara langsung,
dia membunuh pria lapis baja emas itu secara tak terduga. Tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Mayat tanpa kepala dari pria lapis baja emas itu tidak jatuh. Sebaliknya, dengan gerakan salah satu lengannya, tiba-tiba menjadi lebih besar dan meraih pedang di dekatnya yang baru saja muncul. Dengan suara pecah, kepala pria lapis baja emas itu anehnya bergegas. Membuka mulutnya, itu meludahkan serangkaian jimat emas di pedang. Jimat hanya berputar sedikit sebelum mendarat di tubuh pedang. Pedang, yang berjuang mati-matian dengan dengungan rendah, tiba-tiba meredup dan berhenti bergerak. Ekspresi Liu Ming sangat berubah dan dia tidak bisa merasakan hubungan antara dia dan pedang bulan Qian. Pada saat ini, kepala pria lapis baja emas itu terbang dan dengan mantap mendarat di tubuh tanpa kepala itu. Leher yang patah hanya melintas dengan lingkaran cahaya keemasan dan kembali ke keadaan semula tanpa luka sedikit pun yang tersisa. Mata di kepala pria lapis baja emas itu terbuka dan tersenyum aneh pada Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming secara alami tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan mengembangkan teknik pedang terbang, dan bahwa Anda juga menjadi seorang pembudidaya pedang. Jika Anda adalah orang lain pada tahap akhir level cair, Anda mungkin benar-benar telah jatuh dari serangan itu sekarang. Petik 2. Tapi mencoba membunuhku hanyalah khayalan. Karena kekuatan suciku tidak bisa membunuhmu, maka aku hanya bisa menggunakan teknik terbaikku untuk menghancurkanmu. Pria lapis baja emas berkata dengan senyum dingin. Bab 281 Pertempuran Sengit. Teknik terbaikmu, hancurkan aku. Liu Ming merasa sakit di sekujur tubuhnya karena dia baru saja menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Menurut pengamatannya, serangan dari lawannya tadi hampir mencapai batas valinya. Kecuali dia memiliki teknik rahasia lain yang lebih kuat, tidak mungkin dia membuat serangan yang lebih kuat. Apapun teknik terbaiknya, Liu Ming tidak akan hanya menerima serangan secara pasif. Jadi dia menekan keraguannya dan membentuk tanda dengan satu tangan. Kali ini, titik-titik cahaya biru dengan cepat mengembun di depannya. Setelah berkumpul bersama, mereka berubah menjadi penusuk es yang jernih. Pada awalnya, penusuk es hanya memiliki panjang sekitar 1 kaki, tetapi segera menjadi setengah meter. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya dingin saat dia membuat tanda tangan dan tiba-tiba menamparkan es besar di depannya. Segera, cahaya biru menyala dan penusuk es melesat dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menyala dengan lampu hijau dan berubah menjadi bilah angin besar yang panjangnya beberapa kaki. Dengan jentikan pergelangan tangannya, itu tiba-tiba menghilang juga. Selanjutnya, Liu Ming menginjak kakinya dan menembak ke depan seperti anak panah. Pria lapis baja emas hanya merasakan riak di depannya saat bilah angin hijau berkabut muncul di depannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, penusuk es biru di belakang Liu Ming tiba tidak jauh darinya. Pria lapis baja emas mendengus dingin. Setelah beberapa jimat muncul di lengannya, tinju emas keluar. Gelombang kejut emas berkabut menyembur keluar darinya. Bang! Setelah gelombang kejut, bilah angin hijau dan penusuk es tiba-tiba mengembun dan kemudian meledak secara aneh pada saat bersamaan. Setelah bilah angin hijau hancur, pecahan hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan ketika penusuk es besar meledak, gelombang ki dingin berkabut biru keluar darinya. Pria lapis baja emas merasa tubuhnya menjadi dingin dan lapisan es kristal muncul di tubuhnya. Ini menyebabkan gerakannya tiba-tiba melambat lebih dari setengahnya. Bahkan cahaya keemasan pelindung tidak mampu menahan rasa dingin ini sedikit pun. Hampir pada saat yang sama, sinar cahaya hijau giok melesat keluar dari pecahan bilah angin dan melewati alis pria lapis baja emas itu dalam sekejap, menyebabkan wajahnya membeku dan menjadi hitam pekat. Kemudian Liu Ming memutar tubuhnya dan melintas di belakang pria lapis baja emas pada sudut yang tak terduga. Tinju yang meraih mutiara air berat bergetar dan menyerang tanpa suara. Bang! Terdengar suara keras. Penghalang ki budidaya pria lapis baja emas itu robek seperti kertas dan tinju Liu Ming mendarat kokoh di punggung pria lapis baja emas itu. Dari dalam, gelombang kejut hitam terang yang tak terlukiskan menyembur keluar dan dengan gila memasuki tubuhnya. Raungan rendah. Tubuh pria lapis baja emas itu langsung mengembang seperti balon sebelum akhirnya meledak dengan suara teredam. Gelombang udara berkabut emas langsung melesat ke segala arah. Baru kemudian Liu Ming dengan senang hati mundur beberapa kilasan ke suatu tempat beberapa ratus kaki jauhnya di udara.
Dia bahkan tidak berkedip saat dia menatap pusat arus udara. Teknik yang bagus, tidak heran kamu begitu percaya diri. Namun, giliranku sekarang. Kamu bisa mati dengan tenang. Begitu suaranya jatuh, aura kuat muncul dari dalam gelombang emas udara. Itu juga berubah menjadi pusaran air besar yang dengan cepat dan gila melonjak dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, dia telah menembus batas tahap akhir level cair. Pada saat ini, gelombang udara menyebar dan sosok pria lapis baja emas muncul dari dalam. Dia benar-benar tidak terluka, seolah-olah baik kepala maupun tubuhnya tidak pernah tertusuk oleh sinar cahaya hijau giok sebelumnya. Apalagi aura dari tubuhnya terasa lebih kuat dari pria tua bermargali. Hati Liu Ming tenggelam lebih dalam ketika dia melihat ini. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan musuh, itu bukan hanya tak terkalahkan. Lawannya yang sudah memasuki crystal level sudah jauh melebihi ekspektasinya. Dia bukan seseorang yang bisa dia tahan. Pikiran Liu Ming hanya dengan cepat berbalik dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Dia berubah menjadi panah otomatis dan menembak jatuh ke tanah dengan iskep talisman kuning samar yang langsung muncul di tangannya. Dalam situasi ini, melarikan diri ke bawah tanah mungkin satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan hidupnya. Namun, pada saat ini, pria lapis baja emas itu tertawa dingin dan bergerak tanpa ragu. Dengan gerakan bahunya, tinju melesat ke arah Liu Ming. Liu Ming hanya mendengar suara ledakan dari belakangnya dan perasaan menyeramkan langsung menghampirinya. Segera, hatinya bergetar dan tubuhnya kabur dan berbalik 180 derajat tanpa berpikir. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya. Manik hitam berkabut tiba-tiba melesat keluar dan menjadi seukuran wastafel. Pada saat yang sama, jimat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan manik-manik. Kemanapun ia lewat, udara berdengung dan menjadi terdistorsi. Jelas bahwa dia telah menggunakan mutiara air berat sampai batasnya. Namun, pada saat berikutnya, ledakan gemuruh datang dari langit yang cerah di depan mutiara. Tinju tembus yang seukuran tangki air tiba-tiba muncul, bertabrakan dengan mutiara air berat. Jagoan, terdengar suara mendesing. Jimat pada manik dicukur sebelum manik kembali ke ukuran ibu jari. Itu memantul kembali, dan itu sepertiga lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Liu Ming melihat ini, wajahnya secara alami menunjukkan kejutan besar. Tanpa berpikir, dia meraih telapak tangan emas untuk menangkap manik-manik hitam yang menembakinya. Dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pembatasan manik air berat di dalam hatinya untuk menghentikan manik itu. Namun, ketika manik hitam itu memantul kembali, itu sudah diresapi dengan sejumlah besar kekuatan eksternal. Bahkan jika pembatasan itu untuk segera diaktifkan, itu hanya akan memperlambat maniknya sedikit. Sementara kecepatan manik melambat sedikit, dia meraihnya. Tetapi saat berikutnya, dia merasakan kelima jarinya memanas dan kekuatan mengerikan yang luar biasa menyembur keluar dari manik-manik di tangannya. Kekuatannya hampir 3 kali lebih kuat dari mutiara air berat. Ekspresi Liu Ming sangat berubah saat dia berteriak marah. Dia meraih lengannya dan tiba-tiba menebalkannya menjadi lingkaran. Kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan dan pembuluh darah yang menonjol di tubuhnya bisa terlihat dengan jelas. Dengan suara, hong, dua kekuatan besar bertabrakan di tangannya. Cahaya hitam samar melintas dan kemudian menghilang. Liu Ming mundur beberapa langkah, memuntahkan seteguk darah esensi. Meskipun dia tidak melepaskan manik-manik itu dari tangannya, telapak tangannya menjadi berdarah dan rasa sakit yang tajam langsung datang dari area di mana darah mengalir. Liu Ming terluka parah. Tidak jauh, bayangan tinju yang berkilau menjadi kabur dan tiba di depan Liu Ming tanpa suara. Liu Ming menjadi marah dan khawatir. Meskipun dia ingin menghindar, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa mengambil keputusan dan menggunakan kedua tangannya untuk memblokir serangan. Segera, bola cahaya keemasan meledak di udara, menyebabkan suara keras yang mengguncang bumi. Dengan Liu Ming di tengah, udara langsung menciptakan banyak tornado emas berkabut dan gelombang kejut yang beriak ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, udara dipenuhi dengan pekikan tajam. Ketika pria lapis baja emas melihat ini, wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia melemparkan pukulan ke udara. Dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut dan hanya diam-diam memperhatikan tanah di bawah. Beberapa saat kemudian, ketika tornado emas menghilang, gelombang kejut yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang juga. Di ketinggian rendah,
yang tersisa hanyalah sosok tunggal yang berdiri tegak. Pria lapis baja emas menyipitkan matanya dan jelas melihat situasi Liu Ming saat ini. Wajah Liu Ming sangat pucat, dan darah mengalir dari mata dan hidungnya. Dadanya bahkan terbuka lebar, dan bagian atas pakaiannya hancur total, memperlihatkan armor skala naga yang dia kenakan di tubuhnya. Itu juga meninggalkan beberapa inci bekas kepalan tangan yang jelas di kulitnya. Dengan tahap awal level cairan Anda benar-benar berhasil menahan pukulan bertenaga penuh yang berasal dari penggarap level kristal. Anda dapat dianggap sebagai orang pertama yang saya temui untuk melakukan itu. Petik 2. Namun, organ dalammu seharusnya sudah dihancurkan oleh kekuatan tinjuku. Anda sudah menjadi orang mati. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan? Petik 2. Pria lapis baja emas memeriksa Liu Ming dengan sepasang mata. Ekspresi rumit melintas di wajahnya dan dia berbicara dengan nada serius. Ketika Liu Ming mendengar ini, senyum pahit muncul di wajahnya. Ketika dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, kulit di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka. Benang darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari permukaan tubuhnya, benar-benar mengubahnya menjadi pria berdarah. Dia menarik lengannya dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum dia jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah di bawah. Adapun mutiara air berat yang dipegang Liu Ming di satu tangan, itu berguling dan terlepas dari 5 jarinya yang kendur. Itu hanya berhenti setelah berguling sejauh 3 kaki. Namun, permukaan mutiara itu penuh dengan darah dan debu. Pria lapis baja emas menghela nafas panjang saat aura dari tubuhnya turun dengan cepat, mengembalikannya ke tahap akhir level cairan dalam sekejap. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak berpikir bahwa manusia tingkat cair belaka akan dapat memaksa saya sejauh ini. Namun, dengan cara ini, saya tidak punya cukup waktu. Saya harus segera menemukan telur Sein Beast dan membawanya kembali ke Elderly. Begitu dia selesai berbicara, tatapannya menyapu Liu Ming yang tidak bergerak di tanah. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Liu Ming. Dengan suara, setumpuk tebal glip terbang keluar dari lengan Liu Ming. Setelah berputar-putar di udara, 10 glip bergetar dan melesat ke arahnya dalam kilatan cahaya kuning. Namun, saat ini, fluktuasi tiba-tiba muncul di bawahnya. Sebuah telapak tangan berdarah muncul dari udara tipis dan meraih glip di tangannya.